Yang sudah saya sebutkan, Bang Juma? Ya, setuju. Oke, mantap. Siap. Kalau gitu, monggo waktu dan tempat saya persilahkan dulu kepada Bang Nathan untuk sebagai pembuka closing opening statement. Berarti nanti di akhir closing statement yaitu pihak Muslim, yaitu Bang Juma. Monggo Bang Nathan, saya kasih kesempatan pertama untuk mengemukakan opening statement dengan waktu 5 menit. Silakan, Bang Nathan. Ya, apa sudah jelas? Jelas, Bang Nathan. Suaranya baik sekali. Monggo. Ya, selamat malam bagi semua teman-teman di sini. Kita ini hanya sekedar berdialog ya. Kita bukan berarti saling memusuhi. Intinya kita harus pahami dialog itu penting supaya kita saling mengenal. Kita bukan saling untuk menyerang. Artinya kita terangkan, kita jelaskan pandangan kita sesuai keyakinan kita, dan silakan juga teman-teman Muslim silakan jelaskan sesuai pandangan Anda. Dan jangan sampai hal ini juga menimbulkan kebencian, apalagi sampai-sampai menggunakan serangan-serangan fisik atau juga menggunakan serangan-serangan baik menggunakan magic. Kadang-kadang saya ada berpikiran ada yang sampai seperti itu. Pertanyaannya menggunakan pihak-pihak yang lain gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi kita intinya hanya seperti itu dalam hal berdialog seperti ini. Jadi kita membela iman kita dengan akal kita saja. Ya, selebihnya kita mungkin berdoa sesuai keyakinan masing-masing kepada Tuhan masing-masing, tanpa menggunakan kekuatan-kekuatan yang di luar keimanan kita masing-masing. Seperti itu saya sedikit tekankan untuk hal itu. Nah, jadi closing statement saya ini saya mau menjelaskan pandangan saya tentang Yesus Kristus, tentang timernya nggak kelihatan ya memang ya. Nanti kalau apa diberitahu ya berapa menit ya. Jadi pandangan saya tentang kami umat Kristiani tentang Yesus Kristus memang fix 100%. Dia adalah firman Allah, hikmat Allah yang telah menjadi manusia, di mana sang firman itu adalah pernyataan diri Allah, gambar Allah yang turun ke bumi sehingga kita bisa mengenal Tuhan seperti apa lewat sifat-sifatnya. Dan di zaman perjanjian baru 2000 tahun yang lalu, 2020 tahun yang lalu, Tuhan itu menyatakan dirinya, menyatakan sifatnya dalam wujud dan benar-benar mewujud di dalam diri kemanusiaan Yesus Kristus yang mana dia memiliki dui natur secara manusia utuh dan secara keilahian juga utuh bersama-sama dalam dirinya. Nah, jadi pandangan ini dari abad pertama sudah mengalami serangan-serangan. Makanya dilakukan beberapa konsili itu di abad ketiga, konsili Nisea tahun 325 menolak aliran Arianisme atau Arianus, dan termasuk ini Unitarian. Konsili ini menolak penafsiran-penafsiran yang salah dari para murid-murid Yesus, saksi-saksi hidup di zaman itu, di mana keilahian Yesus benar-benar diberitakan baik dalam pemberitaan Injil, baik dalam naskah-naskah tertulis maupun lisan, lewat liturgi-liturgi ibadah, di mana posisi Yesus sebagai yang layak dipermuliakan sebagai Tuhan, dan itu mengalami gesekan-gesekan. Di dalam Injil ada banyak ayatnya tentang keilahian Yesus. Ibrani 6 ayat 20 dikatakan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di mana Yesus juga memiliki peran sebagai imam penyelamat perantara antara manusia dan Tuhan. Dan di dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, tapi sang gambar itu mewujud dalam Yesus Kristus. Dialah gambar yang kelihatan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan para pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan untuk dia.
Dan Yohanes 1 mengatakan juga, Yesus adalah sang firman. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman di sini berbicara adalah hikmat ilahi, hikmat Allah. Kecerdasan Allah. Kehendak Allah menyatakan diri ke bumi. Mengambil rupa dalam wujud. Dan hal ini sudah sering terjadi dalam teofani di perjanjian lama, di mana Tuhan menyatakan dirinya. Memang bukan wujud manusia sempurna. Dan itu sudah sering terjadi di kisah-kisah perjanjian lama yang sudah diimani orang-orang Yahudi. Jika waktu saya masih ada, saya tidak melihat di sini ada waktu saya. Saya kira statement saya sampai situ dulu. Iya, 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Ya, habis. Ya, terima kasih Pak Bang Latan ya atas closing statementnya yang baik sekali disampaikan dengan lugas. Dan mari kita dengar juga opening statement dari pihak Muslim yaitu Bang Juma. Monggo Bang Juma, 5 menit bergulir. Tafadol Bang Juma, opening statementnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang maha suci lagi maha tinggi, dan juga salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena adanya ajaran yang kemudian melalui perantaraan beliau, sehingga kita kemudian umat Islam khususnya mampu membedakan hak dan batil. Tema kita pada malam hari ini terkait dengan ketuhanan Allah dan juga ketuhanan Yesus yang diwakili oleh saudara kita Bang Nathan ya, salam kenal dari saya. Al-Qur'anul Karim menceritakan tentang perihal pencipta langit dan bumi di dalam surah Al-Hasyr ayat 22 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja, Maha Suci, Maha Sejahtera, yang Maha menjaga keamanan, Maha Pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang dipersekutukan oleh manusia. Di sini saya menguraikan bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sering dipertanyakan tentang eksistensi. Banyak orang yang meragukan tentang eksistensi Allah. Ya, bahwa menurut ukuran akal, mencari Tuhan dengan metode empiris sepertinya tak akan membuahkan hasil. Kenapa? Karena perspektif dalam pemahaman umat Islam, Tuhan itu bukan makhluk. Jangankan Tuhan yang bukan makhluk, bahkan sesama makhluk pun ada di antaranya yang indrawi manusia tidak mampu untuk menjamah wujudnya. Jadi mencari Tuhan dengan metode empiris, dalam hal ini Allah, itu tidak akan membuahkan hasil. Kenapa? Allah itu adalah gaib. Wujudnya ada, namun kemudian panca indera kita tidak ada akses untuk mengetahui secara nyata. Karena itulah kemudian untuk membuktikan keberadaan Allah sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan dengan melakukan serangkaian tes yang bersifat indrawi, oleh karena adanya kekaguman terhadap para utusan-utusannya, melainkan dengan menarik kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu keberadaannya bersifat rasional. Nah, kayak mana muatan rasional itu? Kalau kita melihat jagat raya ini, kita tidak semuanya punya garis merah yang sama, yaitu semua serba berubah. Ya, kita pasti memahami itu. Semua manusia punya pemahaman berbeda, tapi pada satu komponen yang sama, bahwa segala yang kita lihat, apapun itu, pasti memiliki awal. Dan akhirnya akan memiliki akhir. Tidak ada yang tidak berubah di alam raya ini. Oleh karena itulah kemudian, kaidah di dalam ajaran agama Islam, Allah itu wajib hukumnya ada. Makanya dikatakan dalam konsep Islam, ajibul wujud. Nah, kenapa demikian? Karena keberadaan Tuhan itu pasti. Meskipun Tuhan itu, Allah itu tidak menampakkan diri di atas muka bumi, oleh karena adanya kemudian alam ciptaan, maka
pasti ada yang menciptakan. Nah, lalu kemudian yang menciptakan ini di luar daripada dirinya, semua pasti ciptaan. Keberadaan selain daripada pencipta, sifatnya hanya mungkinul wujud. Apa itu? Sesuatu yang keberadaannya relatif, dalam arti bisa saja ada dan boleh juga tidak ada. Jadi sesuatu yang bisa dinalar dalam arti kata sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita raba, itu tidak disifati oleh pencipta langit dan bumi, tetapi hanya disifati oleh ciptaan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dirinya di dalam Al-Quranul Karim, seperti yang saya terangkan tadi, bahwa Allah itu maha di atas segalanya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki sifat-sifat yang indah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang perkasa maha bijaksana. Kita tidak dapat kemudian melihat wujudnya, tapi untuk berinteraksi dengannya, kita cukup beribadah kepadanya. Demikian sekira sebagai pengantar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan makhluk. Silakan. Terima kasih Bang Juma atas opening statement-nya yang baik sekali ya, singkat, padat dan berisi gitu loh. Nah, masing-masing pembicara sudah melemparkan opening statement-nya, maka kita akan beralih kepada sesi tanya jawab. 2 menit bertanya dan 5 menit menjawab. Nah, karena tadi diakhiri oleh Bang Juma yang menyampaikan opening statement, maka kita berikan kepada saudara kita yang Kristen, yaitu Bang Nathan sebagai pembicara Kristen, untuk menyampaikan pertanyaan, yaitu selama 2 menit. Monggo Bang Nathan, pertanyaannya. Ya, sebagai orang yang beriman, saudara Bang Juma yang terkasih, sebagai Anda beriman kepada Allah lewat Nabi Muhammad yang Anda imani sebagai Nabi di abad abad ke-6. Tentunya pertanyaan yang sangat asik dan masuk akal ketika seseorang mengakui dirinya Nabi yang diutus oleh Tuhan. Wajar dong kalau orang bertanya tentang bukti dia itu benar utusan apa bukan. Nah, jika bisa Bang Juma coba membuktikan kenabian Muhammad dan kebesaran Allah yang dipercaya Muhammad. Silakan dibuktikan dari Quran maupun hadis. Tapi lebih bagus dari Quran saja. Ya, itu aja pertanyaan saya dulu. Ada lagi mau dimanfaatkan, masih ada waktu 40 detik lagi, Bang Nathan. Monggo. Ya, itu saja. Jadi dijelaskan khususnya dari Quran ya, jangan dari hadis dulu. Bagaimana sih sebenarnya bukti kenabian Muhammad itu yang sesuai dengan kitab-kitab para nabi di perjanjian lama ya. Harusnya ada bukti, dan semua nabi ada buktinya, mungkin juga mujizat atau apa seperti itu. Yang disertai saksi jika perlu. Oke, terima kasih Bang Nathan atas pertanyaannya. Bang Juma sudah menangkap apa yang ditanyakan oleh Insya Allah. Mantap. Silakan Ya. Bang Juma, langsung waktu di setup ke 5 menit. Silakan jawabannya 5 menit bergulir Bang Juma. Monggo, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat baik dari saudara kita ya. Jadi pertama, bukti kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu dapat dilihat daripada Al-Quranul Karim itu sendiri. Dan yang kedua dari hadits yang menguraikan Al-Quran. Nah, kenabian beliau itu 1400 tahun silam. Artinya bahwa harus ada pondasi kuat di luar daripada pemahaman kita sebagai manusia biasa yang bisa meyakinkan ke kita bahwa oknum ini betul-betul utusan Tuhan. Oleh karena itulah Al-Quran menerangkan itu. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Misalnya dalam surah Al-Araf ayat 157 misalnya ya. Allah menerangkan tentang beliau.
tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ diterangkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang ummi, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Beliau adalah oknum yang kemudian diikuti oleh orang-orang. Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan juga di dalam Injil, yang ada pada orang-orang sebelum baginda Rasul Muhammad SAW. Lalu apa? Mereka memerintahkan kemudian, ya, Rasul Muhammad SAW kemudian diberi amanah untuk memberikan peringatan kepada manusia agar manusia itu berbuat ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Lalu apa yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran? Membebaskan beban-beban belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Nah, ini adalah bukti. Artinya, ketika dikatakan bukti Rasulullah adalah seorang nabi, yang pertama adalah adanya kemudian Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW yang dihasilkan bukan dari upaya dia melakukan penyelidikan. Tapi apa yang di dalam Al-Quran itu bisa dirasakan oleh semua manusia di setiap zaman. Lalu kemudian yang diberikan oleh Allah kepada beliau ini adalah merupakan mukjizat, di mana mukjizat yang ada pada manusia, pada utusan sebelumnya itu tinggal kenangan, gak bisa lagi dilihat oleh kaumnya. Musa belah laut, kaumnya gak bisa lihat lagi sekarang. Yesus bangkit dari orang mati, gak bisa lagi dilihat oleh sekarang. Baginda Rasul Muhammad SAW diberikan kitab Al-Quranul Karim sebagai wahyu, masih bisa dinikmati oleh umatnya saat sekarang. Jadi satu-satunya utusan Tuhan yang masih meninggalkan mujizat hanya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Itulah mujizat yang diterima baginda selama kurang lebih 23 tahun lamanya. Lalu kemudian ketika orang-orang meragukan kenabiannya, maka sudah pasti akan menemukan di dalam Al-Quran adanya ketimpangan-ketimpangan yang tidak berkesesuaian dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan hari ini. Alhamdulillah, kalau Rasulullah Muhammad SAW itu bukan nabi, maka sudah pasti Al-Quran itu akan banyak pertentangan di dalamnya. Namun alhamdulillah hari ini, ya, tidak ada satu disiplin ilmu pun yang bisa mengurai bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu tidak sesuai dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan. Ini satu komponen, ini baru satu disiplin, baru satu pemahaman, yaitu ilmu pengetahuan. Nah, kalau Al-Quran itu tidak merupakan mujizat sebagaimana yang Allah terangkan, kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya, maka Al-Quran itu sudah hilang sampai hari ini. Al-Quran akan kehilangan jati dirinya. Al-Quran akan mengalami nasib sama seperti kitab-kitab sebelumnya. Tapi alhamdulillah, Al-Quranul Karim mengatakan kami yang mewahyukan, kami yang menjaganya. Maka sampai hari ini, tanda bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, kalam Allah yang datang kepadanya, yang disimpan di mulutnya yang sama seperti Musa, itu masih bisa dinikmati, dirasakan, didengarkan, dibaca, dan dihafalkan oleh manusia sampai hari ini. Kita melihat ada seorang profesor, ada yang apapun titelnya, ketika dia mengarang buku, tidak ada satu manusia pun yang mampu menghafalkan bukunya, apalagi sampai turun-temurun, sampai 1000 tahun lebih. Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang memiliki sebuah kitab yang bisa dihafalkan sampai ribuan tahun. Inilah bukti bahwa beliau adalah Nabi. Salah satu bukti maksud saya. Oke, terima kasih Bang Juma. Waktu habis. Dan tadi sudah dijawab dengan sangat lugas oleh Bang Juma, dan sekarang giliran Bang Juma yang balik melempar pertanyaan kepada saudara kita yang Kristen, yaitu Bang Nathan. Monggo Bang Juma, waktu 2 menit bergulir dan pertanyaan pun mengalir. Tafadhol Bang Juma. Baik. Al-Quran menerangkan, Innani anallah, la ilaha illa ana. Aku inilah Allah, aku inilah Tuhan, aku inilah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah pencipta langit dan bumi. Ya, akulah Tuhan baik di langit maupun di bumi. Kemudian di dalam pemahaman Bani
Israel jelas dikatakan bahwa pada hari ini ketahuilah dan camkanlah bahwa akulah Allah yang di langit, di atas, dan di bumi yang di bawah. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Jadi ketika pencipta langit dan bumi datang kepada Musa, ya, di dalam kitab Ulangan, di situ diterangkan, akulah Tuhan di langit, akulah Tuhan di bumi, tidak ada Tuhan selain aku. Lalu kemudian mengatakan di dalam Yesaya 45 nomor 6, bahwa akulah Tuhan, semua orang harus tahu bahwa akulah Tuhan, tidak ada Tuhan di luar aku. Nah, kalau Allah menyatakan dirinya dalam Al-Quran tidak ada Tuhan selain Dia, baik di langit maupun di bumi, pertanyaan saya pada saudara, Yesus ini sebenarnya Tuhan di mana Dia? Karena kalau di langit dan di bumi itu sudah ada yang mengkapling lebih dulu. Yesus ini Tuhan di mana Dia? Apakah di langit? Tidak mungkin. Di sana ada Tuhannya Nabi Musa. Apakah di bumi? Tuhannya Nabi Musa juga ada di bumi. Sementara alam semesta ini tidak mungkin ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, maka Tuhan yang satu dan Tuhan yang lain akan saling mengklaim bahwa itu adalah ciptaannya dan akulah yang berkuasa di antara Tuhan yang lain. Itu nggak mungkin. Berarti Tuhan itu cuma satu. Kalau Allah menyatakan dirinya Tuhan langit dan bumi, ya, yang memperkenalkan diri juga kepada Musa, langit dan bumi Dia adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia. Pertanyaan saya, Yesus anak Maria ini, itu Tuhan di mana Dia? Silakan, sahabat Nathan. Ya, silakan Bang Nathan menangkap ya apa yang ditanyakan oleh Bang Juma ya. Ya, saya menangkap. Oke, silakan. Waktu 5 menit untuk menjawab, jawaban mengalir. Monggo Bang Nathan. 5 menit Bang Nathan, waktunya. Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya dari saudara Bang Juma. Tentunya memang bagi Anda tentang Yesus yang adalah Tuhan, ini pertanyaan klasik. Seperti saya jelaskan tadi di awal-awal, itu sebabnya ada konsili dilakukan gereja. Itu di mana para penatua gereja, atau mungkin dalam sesama muslim dikatakan para ulama-ulama membuat dari doktrin teologi ya, agar para aliran-aliran di mana seperti Unitarian, Arian, seperti yang sekarang Sabellius, mereka itu memiliki doktrin pemahaman tentang keberadaan Tuhan. Benar, memang Tuhan itu seperti Ulangan 6 ayat 4 mengatakan Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Memang Tuhan itu satu, kita setuju itu. Dan itu disetujui juga sama saudara kita Yahudi. Namun kesatuan dalam pandangan secara manusiawi, kita menganggap satu itu satu picis atau seonggok atau satu batang. Angka satu ini bukan berarti menjadi ukuran manusia di dalam pikiran kita menggambarkan Tuhan. Satu ini bukan menggambarkan pandangan kita sebagai manusia membuat Tuhan itu jadi terikat satu seperti itu. Dan Dia tidak bisa berpindah kemana-mana, dan Dia hanya di satu tempat, tidak bisa kemana-mana. Nah, posisi Yesus seperti apa? Yesus sendiri, Yohanes 1 ayat 1, yaitu murid Yesus sendiri yang mengatakan, menjelaskan keberadaan Yesus itu siapa. Sebenarnya sebelum konsili juga, Alkitab sudah menjelaskan sangat gamblang keberadaan Yesus, posisi Yesus, di mana Dia sebagai Tuhan. Itu dari ayat-ayat Alkitab di mana Yesus menerima penyembahan, ketika ada orang menyembah Dia, di mana Yesus juga mengampuni orang yang berdosa. Dari sana saya mengambil judul ini, bukti kita harus memandang esensi yang tepat untuk Tuhan itu di mana letaknya. Makanya saya bertanya kepada teman-teman muslim tadi, esensi Allah itu sebagai Tuhan itu tentunya kan Dia maha kuasa, maha besar, itulah Tuhan. Kemahakuasaan, kemahabesaran itu harus dibuktikan. Contoh, Dia bisa mengampuni dosa. Sama seperti Yesus. Makanya saya buat langsung Yesus. Di mana Yesus pernah langsung, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus tidak perlu berdoa kepada Bapa di sorga supaya dosanya diampuni.
Dosa diampuni berbeda seperti kalau ada orang dosa kita mengampuni dosa dia. Itu berbeda. Tapi ketika terjadi proklamasi, dosamu sudah diampuni, maka itu sama saja sebenarnya dia mengambil posisi ilahi di sana. Makanya harus jelas gamblang kita menjelaskan Tuhan kita itu. Nah pertanyaannya bagaimana mungkin Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang ehad, Tuhan yang esa, ada juga di bumi sekaligus? Ini tentu pertanyaan memang secara logika tidak masuk akal. Namun itu adalah satu kebesaran Tuhan. Dan kebesaran Tuhan itu bisa dijelaskan dari ayat-ayat Alkitab, dari bukti-bukti di mana keberadaan Tuhan ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri juga. Dan tidak ada nabi yang bisa menampakkan diri. Dan tidak ada nabi juga yang bisa memiliki kuasa setelah menampakkan diri, memberitakan tentang hari kiamat, tentang hakim yang adil. Bahkan hadis juga mencatat tentang bahwasanya Isa Al-Masih kelak menjadi hakim yang adil. Sinkron dengan ayat Alkitab juga. Posisi Yesus sebagai hakim yang adil dijelaskan di dalam Matius 25 ayat 32. Demikian juga di dalam hadis-hadis Sahih Bukhari 2070. Kemudian juga ada ayat-ayat lain yang mengatakan Isa itu adalah suci. Anak yang suci, tidak ada manusia yang suci. Tapi Yesus dikatakan suci, berarti artinya Yesus itu memiliki zat yang unik dan khusus. Apakah dia, kalau manusia tidak ada yang suci, siapapun tidak ada yang suci kalau anak manusia. Tapi Isa anak yang suci. Berarti kata suci di sana sudah sinkron dengan hanya Tuhan yang suci. Dan bukti-bukti yang lain juga dari catatan-catatan bapak-bapak gereja tentang kesucian Tuhan, tentang keberadaan keilahan Yesus, sangat jelas di Alkitab dicatat. Iya, waktunya habis Bang Nathan, ya. Sayang sekali. Oke, terima kasih atas jawabannya Bang Nathan. Nah, dan silakan waktu di setup lagi timer 2 menit, maka ini giliran untuk Bang Nathan bertanya kepada Bang Juma, dan ini masuk kepada sesi tanya jawab putaran kedua. Silakan 2 menit untuk bertanya, waktunya saya berikan kepada Bang Nathan. Monggo Bang Nathan. Ya, sebenarnya pertanyaan saya pertama tadi, Saudara Juma, Bang Juma yang terkasih, saya pengennya itu Bang Juma itu jelaskan ayat Al-Quran, satu ayat dibacakan ayatnya ayat berapa, dijelasin. Yang saya harap, saya rindukan, dijelaskan itu contohnya suatu kali Nabi kami Muhammad. Contoh seperti Musa membelah laut berau. Di dalam Quran juga dicatat di mana Musa melihat Tuhan hadir ketika di gunung api, ada api. Keberadaan esensi Tuhan itu nyata bagi Nabi Musa yang saya nggak mau katakan itu kisah itu sudah ada di kitab sebelumnya ya Bang Juma ya. Saya hargai iman Anda bahwasanya kisah itu diwahyukan oleh Jibril kepada Musa, begitu teman-teman Muslim mengimaninya. Tapi sayangnya memang kisah itu sudah ada di kitab sebelumnya. Nah, ini juga memang sedikit pro kontra, tapi terserah itu iman Anda, silakan Anda imani sendiri. Yang saya harapkan itu keberadaan esensi ilahi Allah SWT semasa Muhammad menjadi nabi. Memang saya pernah dengar dia menang perang. Dan saya tadi Bang Juma jelaskan di mana Quran dikatakan itu sampai sekarang abadi, kekal sampai sekarang ada. Itu kalau nggak karena percetakan kafir kan nggak ada Quran Bang Juma di abad ke-10. Itu juga harus jujur, itu manuskrip ada juga. Itu kan dicetak. Dan kalau ada pun itu ya itu Tuhan yang jaga atau manusia yang catat itu masalah kedua lagi. Jadi memang intinya gini Bang Juma, kalau kita hanya terakhir kita jadi dogma yang kita bentuk di kepala kita sendiri, kita bangun sendiri, membuat supaya orang percaya, tapi kurang tepat. Kalau mengatakan buku dari dulu tetap ada sampai sekarang, ada banyak buku-buku sejarah yang dari dulu sampai sekarang ada. Waktunya habis Bang Nathan. Lalu pertanyaannya apa Bang Nathan? Saya sebagai moderator nih belum menangkap pertanyaan dari Bang Nathan. Silakan Bang Nathan, mungkin bisa Saya bertanya tadi, itu coba dijelaskan secara detail dari ayat Quran tadi. Okay. Yang maksudnya dijelaskan esensi keberadaan sama seperti Musa.
Oke, Bang Juma mungkin menangkap Bang Juma apa yang ditanyakan oleh Bang Nathan? Iya. Silakan Bang Juma, waktu 5 menit jawaban mengalir Bang Juma. Tafadol. Iya. Makasih. Jadi begini, Saudara Nathan. Umat Islam itu tidak berdiri di atas nubuatan-nubuatan yang kemudian ada di dalam kitabnya Yahudi. Kami tidak pernah belajar itu, dan itu bukan kurikulum dalam materi Islam. Al-Quran itu kemudian datang menerangkan dirinya. Nah, terkait berdampingannya antara Islam Kristen kemudian, untuk mengukuhkan dan meyakinkan kebenaran Al-Quran, bagi kami umat Islam, mengajak teman-teman Kristen kemudian menggunakan kitab mereka untuk menelaah dan menggali Al-Quranul Karim. Al-Quran menerangkan begini, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan. Dan tidaklah patut bagi manusia bahwa pencipta langit dan bumi akan berbicara kepadanya selain atau melainkan atau kecuali dengan perantaraan wahyu. Apa wahyu itu? Wahyu itu ada 3. Yang pertama melalui penglihatan. Penglihatan sang nabi, oknum. Yang ketiga melalui tabir. Di balik tabir. Yang ketiga adalah melalui perantaraan malaikat Jibril atau Roh Kudus. Nah, yang pertama seperti yang terjadi kepada Nabi Ibrahim. Itu melalui perantaraan penglihatan Nabi Abraham melalui mimpi. Yang kedua, melalui tabir seperti Musa menerima kemudian perintah Torah. Itu tidak berhadapan langsung dengan Allah. Penghadapan langsung dengan pencipta dan bumi, tidak. Tetapi melalui perantaraan tabir. Mendengarkan suara Tuhan, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, pewahyuannya melalui Roh Kudus. Roh Kudus ini apa? Roh Kudus ini adalah malaikat Jibril. Itu diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79, An-Nahl ayat 102. Jibril adalah Roh Kudus adalah Jibril. Itu nggak bisa diganggu-gugat. Nah, kemudian ketika Allah mewahyukan Al-Quranul Karim kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad roh. Apa roh yang maksud di sini? Al-Quran dengan perintah kami. Jadi roh ini adalah kekuatan, aturan, konsep, ketetapan, dan apa yang kemudian menjadi hukum-hukum Tuhan. Kami wahyukan kepada Muhammad. Apa tujuannya? Padahal dia, Rasulullah Muhammad SAW, diceritakan dalam ayat ini, tidak sama sekali mengetahui apa itu Al-Quran sebelumnya. Dan dia juga tidak mengetahui apa itu iman sebelumnya. Tetapi kata Allah dalam Al-Quran, kami berikan roh, yaitu Al-Quran, untuk kami jadikan sebagai cahaya baginya, dan dengan itu kemudian Rasul Muhammad SAW, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki dan dari hamba-hamba kami. Dan sungguh, ya, melalui Al-Quran, sebagai roh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Sejalan dengan itu kemudian, kita belajar tentang Bible. Ternyata di dalam Al-Quran, di dalam Yesaya 42 nomor 1, Tuhan menerangkan hal yang sama. Ini bukan berarti kita belajar Yesaya dulu, baru kaji Quran. Tidak. Kita mengkaji Quran, kita imani Al-Quran kebenarannya, ternyata dalam proses jalannya waktu, di dalam kitab terdahulu juga menerangkan hal yang sama. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya. Aku menaruh kekuatanku, aku menaruh aturanku, aku menaruh hukum-hukumku di atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini tidak ditemukan kepada siapapun. Yesus tidak mengajarkan hukum-hukum kepada siapapun selain Bani Israel. Itu pun hukum yang dibawa oleh Yesus hanya hukum Torah itu sendiri. Dia tidak rubah. Dia hanya menggenapi, melengkapi. Tapi sama sekali dia tidak membawa hukum baru. Sementara hamba yang dimaksud oleh Allah dalam Yesaya 42 ini, dia yang diberi roh, dia yang diberi hukum di atasnya. Agar apa? Agar ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa sama seperti Musa. Nah, ini yang kami katakan, bahwa ketika ada pembuktian, hukum-hukum ditaruh di atas pundak, ya, daripada nabi tersebut, maka ketetapan Tuhan, hukum Tuhan itu harus sampai kepada hari kiamat, harus sampai kepada selama-lamanya. Tidak boleh berubah hukum itu. Inilah yang kami katakan, bahwa bukti kenabian Rasul Muhammad SAW, dia seorang ummi, hidup di zaman jahiliyah, kemudian merubah peradaban jahiliyah menjadi zaman yang berakidah, zaman yang berakhlak,
Dan itu diajarkan sampai ke penjuru bumi. Sehingga manusia itu bisa mengetahui ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah, dan seterusnya. Inilah yang menjadikan kami yakin bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang utusan Tuhan. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma atas jawabannya. Dan silahkan kepada sesi bertanya untuk Bang Juma. 2 menit meluncur Bang Juma. Iya. Monggo, tafadhol. Ya, sangat menarik apa yang saudara uraikan tadi di awal tentang pertanyaan saya. Allah atau Hasem Yotefafe menyatakan diri. Ya, ini adalah esensi, di mana esensi ini mengklaim dirinya. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Itu adalah Hasem. Dan itu di dalam ajaran agama Islam, Allah demikian pula adanya dalam Al-Quran. Saya tanya kepada saudara, Yesus itu Tuhan di mana dia? Saudara saya tidak menjawab bahwa dia adalah Tuhan di bumi, atau di Pluto, atau di Mars, atau di langit. Kenapa? Karena dua alam ini sudah dikapling oleh Tuhan yang terlebih dahulu menyatakan dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Nah, kemudian Tuhan ini yang datang kepada para nabi yang kami imani, yang umat Islam imani, datang kepada nabi menyatakan dirinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Juga sama yang diberitakan oleh kitabnya Nabi Musa yang kemudian dalam Septuaginta diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menyatakan dirinya bahwa akulah Tuhan, tidak ada yang lain di luar pada aku. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Yang tadi Tuhan langit dan bumi. Sesi kedua ini mengatakan dirinya akulah yang mematikan, aku yang menghidupkan. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, kalau Yesus anak Maria yang adalah manusia itu adalah Tuhan bagi Anda, tunjukkan siapa yang kemudian bisa menjelaskan kepada kita Al-Quran atau kitab Anda bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu memang pernah mengalami kematian dan pernah mengalami dihidupkan. Kalau demikian, Tuhan Anda coba Anda jelaskan kenapa Yesus bisa dimatikan, kenapa bisa dihidupkan. Silakan. Terima kasih Bang Juma atas pertanyaannya. Bagaimana Bang Nathan menangkap apa yang ditanyakan oleh Bang Juma? Ya, mantap. Ya, silakan langsung untuk menjawab, waktunya 5 menit. 5 menit bergulir, jawaban mengalir. Monggo Bang Nathan. Pertanyaan pertama, Yesus itu Tuhan di bumi, Tuhan di mana? Jawabannya sangat simpel. Yesus itu adalah Tuhan di segala tempat. Baik di sorga, baik di bumi. Secara bersamaan, bahkan ketika dia jadi manusia. Pertanyaannya, di mananya Yesus itu sebagai Tuhan? Kan begitu. Makanya hal ini memang akan Anda pakai logika yang akan tidak menemukannya. Tapi ketika Anda membaca Injil di mana dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan hikmatnya, sifatnya, yang tunggal. Ini berbicara adalah hakikat ilahi diturunkan, diutus berada di bumi. Hakikat itu artinya adalah esensi keberadaan. Keberadaan saya ini tubuh dan darah, ini darah ya. Saya punya darah, saya punya tubuh. Tapi memang saya tidak bisa membuat darah saya ini pergi berangkat dari diri saya, karena saya manusia biasa. Memang saya tahu ada kekuatan supranatural yang bisa mengutus rohnya. Katanya di zaman dulu itu kejawen ya, saya pernah dengar. Dia di sini duduk, si rohnya pergi ke pesta di pulau berbeda. Bisa dilakukan itu dalam ilmu magic itu, saya tidak tahu itu seperti apa. Nah mungkin kalau saya logikakan kira-kira seperti itu, tapi lebih dahsyat daripada itu keberadaan ilahi Tuhan. Bisa berada diam di dalam kemanusiaan Yesus yang suci. Tolong digarisbawahi, Quran juga setuju, Yesus manusia yang suci. Ya, dan dia beda dengan manusia biasa. Tolong digarisbawahi. Sehingga jangan pernah sampai ada pertanyaan dan teman-teman muslim, Yesus itu kok nggak menikah? Yesus itu apa nggak punya nafsu gitu? Dia khusus ya, khusus. Makanya Yohanes 3:16 kata si Tuhan terpaksa
bukan terpaksa. Memang murni kasih Tuhan harus memberikan, mewujudkan dirinya di dalam insaniah natural manusia. Jadi pada hakikatnya memang dia berbeda dengan kita. Hakikat ilahi itu sifatnya itu, kalau saya katakan zat itu, mungkin teman-teman Kristen nggak setuju zat. Quran setuju ada namanya zat. Zat yang terkandung dalam diri Isa Al-Masih itu ada zat ilahi atau ruhulullah. Bagi Anda itu Jibril, bagi kami tidak. Bagi orang Yahudi itu ruhulullah itu bukan Jibril. Bagi mereka itu tenaga aktifnya Tuhan, tenaga aktif kekuatannya Tuhan. Tapi bagi kami Kristen itu bukan sekedar tenaga aktif. Bagi kami itu ruhulullah itu adalah pribadi Elohim juga, karena memiliki sifat dia. Ketika ruhulullah menyampaikan sesuatu wahyu kepada para nabi, dia membawakan sesuatu keutuhan pribadi gitu. Bukannya pribadi dalam jumlah pikiran manusia sekarang tafsirnya itu oknum, bukan ya. Kata pribadi di situ seperti kemuliaan. Memuliakan Tuhan itu karena sebegitu mulianya Tuhan itu, kita menyebutnya jadi pribadi. Kemuliaan gitu, mempermuliakannya itu. Bukan berarti beberapa pribadi ada 3 Tuhan, bukan seperti itu ya. Kata pribadi di situ lebih kepada majesty, mempermuliakan ruhnya atau tenaga aktifnya Tuhan itu, karena ruhnya itu bisa berbicara kepada kami. Makanya dia ada di segala tempat. Pertanyaan kedua, Yesus dimatikan dan dihidupkan. Yang dimatikan itu adalah kodrat kedagingan yang itu tadi. Secara daging kemanusiaan yang dia gunakan itu terbuat dari darah dan daging, itu tidak manusia super, tidak, tapi memang suci, tapi tidak super, artinya bukan tahan tikam, dia tetap mengalami kematian. Karena memang dia memang murni, diambil dari manusia dan benar-benar manusia 100%, itu adalah tempat di mana Sang Ilahi berdiam seketika di bumi. Demi mewujudkan kasih Bapa dalam Yohanes 3:16 itu tadi, Tuhan melakukan itu semua. Nah, Anda boleh percaya, Anda boleh tidak percaya, itu iman kami. Nah, kemudian kenapa dia dimatikan dan kemudian dia dihidupkan? Yang dimatikan kedagingannya itu tadi, dan yang dibangkitkan itu adalah keilahian Yesus itu diproklamir bahwasanya setiap tubuh nanti kelak akan juga, termasuk setiap tubuh manusia. Dan itu sudah menjadi kodrat. Jadi artinya seperti ini, Yesus ketika di bumi, dia melakukan peran kodrat ilahi 100%, sekaligus peran kodrat manusia 100%. Manusia itu harus mati, harus kalau dibunuh berdarah mati, dan harus bangkit. Yesus itu karena keadilan Tuhan, dia harus mengikuti semua standar ini. Karena kalau Tuhan datang wujud jin atau genderuwo, itu bukan manusia 100%, itu manusia jadi-jadian, begitu. Ya, terima kasih Bang Nathan, waktunya habis. Silakan untuk bertanya, waktunya 2 menit kepada Bang Juma, dan nanti akan setelah jawaban dari Bang Juma, maka ini juga akan mengakhiri dari sesi tanya jawab, yaitu tanya jawab putaran ketiga. Silakan Bang Nathan, pertanyaannya, waktu 2 menit mengalir. Pertanyaan saya kepada Bang Juma, Saudara Juma. Bang Juma sangat aktif di dunia perdebatan dan sangat gesit menyerang iman Kristiani. Tapi pernahkah Bang Juma merenungi diri Bang Juma sendiri tentang keberadaan Allah, kenabian Muhammad? Apakah Anda sudah merenungkan sebaik mungkin? Kemudian pertanyaan saya tentang Yesus Muhammad sendiri juga ketika mau meninggal dunia, dia berpesan bahwasannya Isa Al-Masih kelak akan menjadi hakim yang adil. Ini yang ngomong Nabi loh. Itu hadisnya banyak, itu sahih semua ya. Ya. Kemudian itu pertanyaan, bagaimana iman Anda tentang hadis itu, dan bagaimana menurut Anda menjelaskan hakim yang adil? Sobat teman-teman Muslim ini ada banyak yang menolak hadis ini. Ada juga yang bisa menjelaskan tapi mengatakan Yesus ini nanti kalau menjadi hakim, ya dia hanya hakim seperti hakim untuk orang-orang Kristen saja. Jadi dia buka kantor pengacara. Itu pertanyaan pertama. Kedua, ada lagi dikatakan, ingatlah saya, nanti kalau perlu ayatnya, ingatlah ada ayat Quran mengatakan ketika Isa dimatikan, dibangkitkan, dihidupkan, saya lupa ayatnya, nanti kalau perlu saya tampilkan bisa. Itu 2 pertanyaan. Bagaimana menurut Anda?
Isa Al-Masih dikatakan Al-Quran sudah terangkat. Dan Alkitab juga mengatakan hal yang serupa. Tapi dimatikan kembali. Ini logikanya ini sebenarnya sangat-sangat membingungkan sekali. Apalagi Muhammad menjadi hakim yang adil. Di satu sisi juga Isa Al-Masih bakal mati nanti ketika kelak lagi turun ke bumi. Dan Nabi lain tidak mengalami hal yang serupa seperti ini. Seolah-olah Quran menggambarkan Isa Al-Masih ini memang manusia istimewa. Selain hakim, dia dari sejak bayi disebut anak yang suci. Habis, Bang Nathan. Silakan. Ya, Bang Juma menangkap apa yang ditanyakan oleh Bang Nathan ya, Bang Juma? Insya Allah, ya. Monggo Bang Juma, waktunya 5 menit untuk menjawab. Tafadhol. Jadi saudara, saya luruskan dulu apa yang saudara katakan bahwa saya nyerang-nyerang ajaran Islam atau iman Kristen. Yang saya lakukan itu adalah mengkanter. Pertama, umat Islam itu jangankan Al-Quran, terjemahan Al-Quran pun dia tidak pernah mengatasnamakan ada kata menyebut Yesus di dalamnya. Terjemahan loh. Tuhannya orang Kristen tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Terjemahannya sekalipun. Tapi Kristen menyebut nama Tuhannya dengan sebutan dengan tulisan Allah. Al-Quran meskipun namanya adalah Alkitab, tapi Al-Quran tidak pernah melepaskan identitasnya lalu kemudian menggunakan nama kitab lain. Tapi kitab Anda sudah jelas-jelas tulisan Lukas, tulisan Paulus, hanya terjemahan pula, tapi dia mengatasnamakan nama lain Al-Quran, yaitu Alkitab. Jadi yang menyerang akidah kami adalah agama Anda. Islam nggak ada nyerang-nyerang Kristen itu. Ya. Lalu kemudian masuk ke dalam pertanyaan. Pertanyaan saudara tentang dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah hakim yang adil. Memang betul, Yesus itu adalah hakim yang adil. Maka kemudian dia bisa membedakan antara pengikutnya dan yang nyamar-nyamar jadi pengikutnya. Betul itu. Dia akan membedakan antara orang yang memuji dirinya berlebihan di atas daripada ajarannya dan mereka yang mengikut Yesus dengan susah payah yang kemudian dibasmi atau dihilangkan dari pengikut-pengikut yang datang muncul berikutnya mengatasnamakan pengikut Yesus. Nah, ketika dikatakan Yesus itu hakim yang adil, dia bukan Tuhan. Dia hanya hakim, sebatas menghakimi orang-orang yang dua kubu di dalam ajarannya. Ada yang menyerunya Tuhan, ada yang menyerunya Tuhan. Ada yang menyerunya guru, ada yang menyerunya sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang akan dihakimi. Kalau yang diterangkan kemudian tentang dirinya, Allah menerangkan ya bi ahkamil hakimin. Itu yang merujuk yang digunakan kemudian. Jadi Yesus ketika dikatakan hakaman adlan itu berbeda. Ya, berbeda yang dipakai kemudian untuk Yesus hakaman adlan. Itu berbeda. Jadi itu hanya sifatnya sifat manusia sama seperti hakim-hakim yang lain. Ya, al-hakimin itu sama dengan para hakim atau bentuk jama itu. Itu yang perlu dipahami. Jadi bukan cuma Yesus yang hakim. Nabi Musa akan menjadi hakim bagi kaumnya. Isa akan menjadi hakim bagi kaumnya. Itu pasti. Rasulullah Muhammad SAW demikian adanya. Namun di antara seluruh utusan hanya satu utusan yang kemudian mampu memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi hakim yang adil, ya Yesus untuk menghakimi. Terus kemudian pertanyaan apa lagi tadi? Terkait dengan apa tadi itu ya? Saya lupa. Isa alaihissalam dikatakan di dalam Al-Quran dilahirkan, ya, diwafatkan dan dibangkitkan. Memang itu betul. Semua manusia akan mengalami hal yang sama. Bahwa manusia itu akan dilahirkan, manusia itu akan diwafatkan, dan manusia itu akan dibangkitkan. Demikian juga adanya Isa alaihissalam. Sama. Dia juga akan mengalami hal yang sama. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Betul. Nabi Isa alaihissalam diwafatkan. Ya betul. Kami yakini itu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan dibangkitkan. Sama.
Cuman Nabi Isa alaihissalam dalam prosesi dia datang kepada umatnya, dia terancam dan sudah dinubuatkan di dalam Mazmur 91 bahwa malaikat akan diperintahkan oleh Allah untuk menatang dia di tangan malaikat agar kakinya tidak terantuk kepada batu, sehingga ia diselamatkan. Nah, artinya posisi Isa alaihissalam hari ini itu belum wafat. Dalam arti kata belum meninggal dunia, dia masih hidup. Nanti akan datang sesi kedua, setelah datang melakukan tugasnya, barulah kemudian dia dimatikan. Begitu sangkakala terakhir untuk bangkitnya seluruh manusia, baru kemudian beliau juga dibangkitkan. Jadi tidak ada masalah di situ. Nabi Isa alaihissalam lahir, yes. Diwafatkan dan dibangkitkan. Itulah bukti bahwa dia bukan Tuhan, tapi hanya manusia biasa yang diberi kemuliaan kenabian. Demikian. Oke, waktu habis Bang Juma. Dan ini pertanyaan dari Bang Juma juga menutup ya dari sesi kedua, yaitu tanya jawab, karena sudah masuk putaran ketiga. Monggo silakan Bang Juma, 2 menit untuk bertanya. Tafadhol. Iya. Ya, saya menghargai setiap jawaban saudara ya. Karena itu adalah iman. Cuman di sini kita memberikan edukasi kemudian terhadap umat. Nah, ini pertanyaan saya yang ketiga. Pertanyaan pertama tadi, apakah Yesus itu Tuhan di langit dan di bumi? Berdasarkan iman, Anda katakan ya. Tapi Yesus dalam skala pengajarannya hanya ada satu Tuhan, yaitu Dia yang telah mengutus dirinya. Itu pengakuan Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3. Kemudian Yesus ya dimatikan dan dihidupkan. Kenapa Dia dimatikan? Karena Dia makhluk. Kenapa Dia dihidupkan? Karena Dia makhluk. Kalau Dia Tuhan, mustahil dimatikan. Kalau Dia makhluk, mustahil juga Dia dibangkitkan. Anda mengatakan, oh itu sisi kemanusiaannya. Tunggu dulu. Kalau ada sesuatu yang punya sisi kemanusiaan, itu sudah pasti bukan Tuhan. Yesaya 45 nomor 6. Ya, semua manusia harus tahu, tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan di luar aku. Berarti Yesus berada di luar daripada Sang Tuhan. Berarti yang di luar daripada Sang Tuhan bukan Tuhan. Nah, yang menuhankan Yesus berarti dia menuhankan yang bukan Tuhan. Pertanyaan saya kepada saudara, Yesus nyata mati, Yesus nyata dihidupkan. Untuk membuktikan secara logika akal sehat, betulkah Yesus itu adalah Tuhan, yang 100% manusia, 100% adalah Tuhan? Yang ingin saya tahu dari Anda, Yesus mengalami kematian. Tolong terangkan ke kita berdasarkan data, siapakah gerangan yang menghidupkan atau mematikan Yesus? Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Itu maksudnya. Silakan. Berarti pertanyaannya cuma satu aja ya? Iya, satu aja. Silakan. Siapa menghidupkan dan mematikan itu semua haknya Tuhan. Ya, karena memang namanya jasad atau insannya Yesus benar-benar manusia yang sempurna. Tapi saya garis bawahi manusia yang suci, manusia yang khusus. Tapi khusus pun, ya kalau terlalu khusus pun kita nggak terima, karena kalau kenapa bisa dia bertahan suci, tentunya kan harus dibuktikan dia memiliki kedagingan, berarti dia haus dan lapar. Namanya manusia itu, kodratnya itu memang ketika terbunuh, jantung berhenti mati, harus mati, nggak bisa enggak. Dan siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan, ya jelas Tuhan. Dan memang kodrat manusia itu sudah melekat kodrat Tuhan ke dalam diri manusia. Tanpa ditanya juga ya jelas-jelas Tuhan. Dari sejak awal setiap manusia, jangankan manusia, setiap binatang itu tanpa ditanya itu memang sudah begitu jantung berhenti ya mati. Nah, mau dimatikan mau tidak dimatikan Tuhan, ya jelas mati. Itu saja garis bawahnya. Nah, yang mengerjakan semuanya itu tetap Tuhan. Nah, tapi bukan berarti sang ilahi yang dalam diri Yesus itu tadi mati, tidak. Tuhan tetap ada di seluruh jagat raya, memenuhi seluruh bumi ini, sekaligus berada di dalam Yesus. Makanya dikatakan Yesus sang firman, Yesus yang ada dalam diri kemanusiaan itu melekat keilahian dalam dirinya. Secara sekaligus juga Tuhan yang tidak kelihatan itu ada di tahtanya. Dan dunia ini bagi Tuhan itu bukan seperti yang kita bayangkan sebesar di kepala kita. Dunia ini ya sebesar kelereng doang di mata Tuhan, kecil. Dan bagi kita itu kalau kita buat sulit ya sulit. Kalau kita bayangkan sebesar kelereng cuman dikantongi aja sama Bapa di sorga, bumi ini selesai dimasukin kantong bumi. Dan bagi kita itu tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin.
Dan kalau analogi kita menggambarkan Tuhan, satu picis sangat kacau. Satu picis. Di dalam perjanjian lama di mana Yakub pernah bergulat dengan Tuhan, berduel dengan Tuhan. Tuhan yang mana itu? Di zaman Musa juga Tuhan menampakkan diri dalam suara. Tuhan yang mana yang menampakkan diri? Sementara kitab kami mengatakan Tuhan tidak kelihatan, tapi kok bisa kelihatan? Tuhan itu suara siapa itu? Setan kah? Itu suara itu sudah ciptaan loh. Kalau kita pikirkan, apakah Tuhan ciptaan? Tidak. Dan jangan kita mempersempit cara pandang kita keberadaan Tuhan. Kalau semakin dipersempit, makanya di zaman abad pertama muncul para aliran-aliran bidat, di mana mereka mencoba melogikakan Tuhan. Ketika kita sudah mulai melogikakan Tuhan, memang tidak akan sinkron. Karena Tuhan itu maha besar, dia bisa, suaranya ada, dalam detik yang sama berbicara kepada 1000 orang sekaligus. Saya ulang ya, Tuhan kita omnipresent, maha hadir, 1000 orang sekaligus dia bisa berbicara dalam 1 detik dengan 1000 topik. Bayangin kehebatan dia. 1000 topik, topiknya ke saya beda, topiknya ke 900 orang sekian sana beda. Dalam detik yang sama. Pertanyaannya, Tuhan ada 1000? Tidak. Begitu. Ya, masih ada waktu 1 menit setengah lagi, Bang Nathan. Bisa dimanfaatkan. Monggo. Nah, jadi seperti itu. Jadi tadi saya jadi lupa pertanyaannya. Kepanjangan mungkin. Apa tadi pertanyaannya? Mungkin bisa diulang, Bang Juma. Iya, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Itu saya jelaskan tadi. Nah, jadi begitu. Nggak salah rupanya. Nah, jadi memang kodrat, Anda paham Bang Juma mungkin apa itu kodrat ya? Di dalam kodrat kita ini sudah melekat kehendak Tuhan. Mati, makan, lapar, udah ada. Ya jelas Tuhan. Kita kan sudah seperti kendaraan mobil itu sudah ada kodratnya juga masing-masing. Kalau nggak diisi oli bakal seperti ini gitu. Dan itu sudah permanen dalam diri kita. Nah itu. Jadi nanti mungkin saya akan menanggapi jawaban Bang Juma tentang Yesaya tadi ya. Tapi mungkin sekarang saya nggak usah tanggapi dulu itu. Nanti di sesi berikutnya. Yesaya 45:6 itu nanti saya tanggapi sama yang lain. Nah jadi sementara seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali untuk Bang Nathan atas jawabannya. Dan sekarang masuk kepada sesi battle. Mungkin waktu bisa di setup 7 menit untuk Pak Thalib. 7 menit atau 5 menit ya untuk battle ini kesepakatannya? Boleh, 7 menit boleh. Oh, 7 menit. 7 menit mungkin bisa di setup. 45 menit. Oh, 45 menit battle ya. Ini 45 menit berarti waktunya Kristen Islam bisa nyerang, bisa defend berarti ya, disatukan ya. Oke. Silakan untuk 45 menit ini dimanfaatkan untuk sesi battle. Monggo, karena tadi sudah menjelaskan, saya berikan kepada Bang Juma. Monggo Bang Juma, silakan, dan nanti bisa langsung ditanggapi oleh Bang Nathan, dan Bang Nathan juga bisa langsung melempar pertanyaan untuk Bang Juma dan bisa langsung dijawab. Monggo. Iya. Mohon didengarkan dulu pengantar saya Bang, supaya ditanggapi nanti, supaya kita memberikan edukasi yang baik. Jadi bukan cuma kontot-kontotan kita di sini. Ketika saudara mengatakan Yesus adalah Tuhan, yang mematikan adalah ilahi, dan kemanusiaannya itu dimatikan dan dihidupkan. Nah, kalau demikian, berarti sisi kemanusiaan Yesus itu adalah manusia 100%. Berarti tidak ada sisi keilahian pada dirinya. Yang bekerja pada dirinya hanyalah kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhannya untuk ia pertontonkan kepada Bani Israel. Contoh, ketika diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 2. Ini kita belum masuk ke dalam pernyataan Yesus. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ini pernyataan orang yang bersaksi tentang Yesus. Nanti kita akan melihat bagaimana kesaksian Yesus tentang dirinya. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus. Seorang yang telah ditentukan. Jadi dia manusia yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepada Bani Israel dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Berarti yang berlaku di sini adalah Allah yang menjadikan kemudian Yesus manusia ini sebagai perantara saja. Jadi Yesus ini tidak ada unsur keilahian pada pribadinya. Unsur keilahian itu adalah dia yang mengutus dia.
Kalau Anda mengatakan sisi manusianya yang mati, kemudian sisi ketuhanannya tidak mati, itu juga bisa dibenarkan. Tetapi yang keliru kemudian ketika dikatakan Yesus itu adalah satu pribadi di antara tiga pribadi Tuhan. Di situ kelirunya. Tapi kalau dikatakan Yesus ini adalah manusia 100%, utusan Tuhan 100%, Nabi 100%, Rasul 100%, ya utusan 100%, itu benar. Tapi kalau dikatakan dan dia juga 100% Tuhan, disitulah saya katakan konyol, Bang. Karena dalil di dalam kitab Anda mengatakan, dia hanya alat. Dia hanya alat yang digunakan oleh Allah dengan cara diberi tanda-tanda, diberi mujizat, diberi kekuatan. Makanya, apa kesaksian Yesus dengan semua itu? Kita bisa lihat di dalam Yohanes 5 nomor 36. Bahwa ada kesaksianku yang lebih penting dari Yesus, dari Yohanes. Apa kesaksian yang lebih penting itu? Bahwa segala pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dalam kurung, saya kasih tanda kurung supaya Anda terangkan nanti, dalam kurung, yang menyebabkan Kristen menuhankan aku, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa aku adalah utusan Tuhan. Ini kesaksian Yesus. Sekarang tolong Anda berikan edukasi bahwa pertama, saya katakan, Yesus diberi mujizat, tanda-tanda dan kekuatan sebagai perantara Tuhan kepada Bani Israel. Kemudian atas semua tanda-tanda mujizat dan apa yang diberikan oleh Allah kepada dia, ternyata pekerjaan itu bersaksi bahwa dia hanya utusan. Tidak lebih dari itu. Silakan. Tadi Anda terlalu cepat, Bang, cuma membacakan Yohanes berapa tadi? Yohanes 5 nomor 36. Ya, semoga saya tidak keliru. Tadi saya keliru nyebutnya Yohanes nomor 37. 36 tuh, Pak. Ya. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga aku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupa pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutus. Oke? Di sini tidak ada masalah, Bang Tuma. Kami mengakui Yesus itu juga utusan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ketika teofani terjadi di bumi, sifat Allah nujul ke bumi, itu juga utusan. Pertanyaannya, kok bisa Tuhan mengutus Tuhan? Tak tahu kenapa bisa. Anda boleh percaya, Anda boleh enggak. Itu iman kami. Tuhan menyatakan sifatnya itu dalam bentuk bermacam-macam. Suara, utusan. Bisa dikatakan utusan juga. Soalnya nggak mungkin Tuhan juga di rumput. Itu kan ciptaan. Nah, kalau kita berpolemik, ya silakan saja. Dan itulah yang terjadi maka terjadi konsili-konsili para gereja, ulama-ulama gereja di zaman abad ketiga. Karena mereka mempersoalkan keberadaan Tuhan menurut pikiran mereka sendiri. Dan memang kita akui Yesus sebagai utusan, sebagai guru, bahkan disebut lagi sebagai anak Allah, dikatakan dia Mesias. Jadi dia memang punya misi. Namanya misi itu tugas. Dan kita nggak katakan juga Tuhan itu 100% Tuhan. Tapi dia juga 100% manusia, memang iya. Yang bangkit itu kedagingan. Karena memang Tuhan itu luar biasanya bagi kami. Tuhan itu adil. Adilnya Tuhan itu kalau Yesus kena tikam mati. Seandainya Yesus itu tahan tikam, itu kita bisa komplain loh. Nggak adil seperti ini Tuhan. Masa membuat orang berbeda dengan makhluk lain. Yesus itu kena tikam yang mati. Nah, justru tadi saya heran ketika Bang Juma menjelaskan Isa ketika dibangkitkan nanti naik dari sorga. Sekarang Yesus itu secara daging berarti masih 100% manusia, nabi. Toh, iman Islam kan Yesus itu nabi doang, manusia biasa doang. Berarti umur Yesus sudah berapa ribu tahun sampai detik ini. Di sorga atau di mana? Di sorga. Setuju semua di sorga Yesus ya. Isa Al-Masih ya. Nah, turun ke bumi bakal mau mati jadi tanah, dikubur di lumpur. Makin geblek itu, otak kita makin bingung itu. Melogikakan itu begitu sulit itu. Nah, iman kami menjelaskan tentang kebangkitan Yesus itu secara insani doang. Insani mati, ya bangkit, harus bangkit keinsaniannya itu. Tapi melekat kembali menjadi keilahian Yesus yang nujul. Dan sampai saat ini, ke Yesus dalam wujud manusia sering nujul kok, sering muncul. Dan memang sebenarnya tanpa Yesus juga datang dalam kemanusiaan, di teofani, pernyataan Tuhan muncul kepada para nabi juga pernah dalam wujud manusia, pernah. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam di mana kau, maka terdengarlah
langkah Tuhan di sana. Tuhan kok bisa melangkah? Tuhan itu ada berapa? Kok bisa ada di bumi? Ada di mana-mana? Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang sudah dihajar di konsili Nisea, di konsili-konsili Efesus yang lain, di abad pertama. Nah, jadi bagi kami serangan-serangan seperti ini bukan lagi yang sulit. Dan itu sudah memang dari dulu makanan kami untuk serangan-serangan seperti ini, Bang Juma. Oke. Nah, gitu. Ya, jadi terima kasih atas penjelasan saudara. Ya, saya paham bahwa serangan-serangan begini saudara-saudara Kristen udah kebal gitu. Kenapa? Perspektif iman tidak berdasar terhadap dalil. Yang digambarkan kemudian di dalam doktrin dan dogma ya imani aja. Tidak berdasar terhadap dalil. Yang tertulis ditinggalkan, yang diimani yang tidak tertulis. Contoh, di dalam pemahaman dan penjabaran saudara, bukti ketuhanan Yesus diantaranya adalah apa tadi? Mengampuni, ya, atau mengampuni dosa atau apa yang Anda gambarkan. Coba kita lihat dalam Yohanes 7 nomor 28 misalnya, ya kan? 28 29. Ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, ternyata yang mengampuni di situ bukan Yesus, tapi yang mengampuni adalah Dia yang mengutus Yesus. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat, kalau kita belajar lebih jauh, di dalam Keluaran 15 nomor 26, Mazmur 107, nomor 17 sampai 22, Mazmur 103, nomor 3 sampai nomor 4, kemudian Keluaran 5 nomor 3. Semua orang yang melakukan dosa itu akan dihakimi dan dihukum langsung oleh Allah dengan penyakit. Dan tanda-tanda kesembuhan dari tanda-tanda orang ini telah diampuni dosanya, dia disembuhkan dari penyakit tersebut. Anda boleh lihat dalam 2 Tawarik 26 nomor 20 atau di dalam Bilangan 12 nomor 1 sampai nomor 10. Bagaimana kemudian Miriam dan Harun kena kusta karena mengata-ngatai Nabi Musa. Tapi ketika mereka bertaubat, barulah kemudian disembuhkan. Ini bukti bahwa orang-orang terdahulu ketika dia dikutuk oleh Allah itu disebabkan karena dosa mereka. Yesus datang mengobati orang buta, Yesus datang mengobati orang lumpuh, dan begitu sembuh, Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni. Kenapa? Penyakitmu sembuh. Kita lihat dalam Yohanes 7 nomor 28 nomor 29. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Yesus kemudian berseru, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Jadi saudara itu memang sudah kebal. Yesus sendiri mengatakan, memang aku kamu kenal. Yesus dikenal. Dan kamu tahu, aku berasal dari mana. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Coba. Kalau Anda mengatakan, Yesus punya sisi keilahian. Di mana sisi keilahiannya? Pada saat dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Apakah Yesus itu dua pribadi? Yesus ini dua pribadi enggak? Ada pribadi Tuhannya, ada pribadi kemanusiaannya. Oke, kalau Anda mengatakan Yesus dua pribadi. Sekarang, ketika Tuhan memberikan saksi, dia mengangkat saksi dalam Yeremia 43 nomor 10. Dia katakan, Yeremia engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti Tuhan yang gaib ini, itu tidak akan pernah dibentuk dalam rupa makhluk. Tetapi kemudian Anda mengatakan, Yesus itu adalah manusia yang pada dirinya juga ada 100%. Bang Juma, saya sudah tangkap. Ya, silakan. Kalau pandangan seperti itu, memotong-motong ayat Alkitab. Alkitab kami itu, Alkitab menafsir Alkitab. Tuhan itu tidak pernah dilihat, yes. Tuhan itu esa, yes. Tapi Tuhan itu memiliki keberadaan, kemahahadiran, yes juga. Nah, Anda kan bingung, yes mana ini? Dan Anda juga akan bertanya, ketika Anda bertanya sifat-sifat Allah yang dinampakkan diri kepada Abraham. Kok Allah itu, kok bisa ada di bumi jadi ciptaan, jadi suara? Anda juga akan kebingungan itu. Allah kan mestinya nggak begitu. Saya nggak bingung, kawan. Karena yang datang itu adalah malaikat, bukan Tuhan yang datang. Malaikat yang datang menyatakan diri sebagai Tuhan. Coba Anda lihat dalam Keluaran 3. Bang Juma, Anda setuju yang berbicara kepada Abraham itu malaikat bukan Tuhan? Iya, betul. Nah, ini dengar teman-teman muslim ya. Iya, silakan. Ustaz Bimo
salah mungkin di sini atau gimana? Oh enggak mungkin salah. Boleh Anda buka sekarang Keluaran 3, silakan Anda buka Keluaran 3. Oh, kita bahas Al-Quran dulu Bang Juma. Ya, di mana di Al-Quran? Di mana di Al-Quran bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia? Tunjukkan mana dalilnya? Rupa manusia ciptaan, setuju Bang Juma? Ya, betul. Rupa manusia itu ciptaan. Rupa suara ciptaan Bang Juma, setuju? Setuju. Kenapa Anda beda-bedakan suara dengan wujud? Sama-sama wujud, sama-sama ciptaan. Itu hak Tuhan kan, hak prerogatifnya Tuhan. Kenapa mesti kita kotak-kotak keberadaan Tuhan? Masalahnya yang saudara katakan Tuhan itu siapa yang pernah datang ke atas muka bumi ini, yang nyata gitu loh. Anda mengatakan Yesus, tapi faktanya Anda jilat ludah Anda sendiri. Anda mengatakan itu sisi kemanusiaannya, bukan begitu? Ya betul. Nah, lalu mana sisi ketuhanan Yesus? Sisi ketuhanan Yesus makanya kan kita bahas hari ini. Kalau ya, mana? Tunjukkan satu aja sisi kemanusiaan Yesus, ketuhanan Yesus. Tunjukkan kepada saya. Sisi ketuhanan Yesus tadi yang tentang mengampuni itu Anda menjelaskan Alkitab. Tapi saya tidak. Di mana dalilnya Yesus mengampuni dosa? Di mana? Coba Anda lihat ya. Iya. Tadi ayat berapa yang Bang Juma buka? Saya buka coba Markus 2 ayat 1 ya. Silakan. Markus 2 ayat 5 lah. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, Bang Juma tahu nggak sejarah dosa bisa diampuni kalau menurut Torah ya, saya nggak menurut Islam. Pandangan Islam kan dosa itu nggak perlu butuh kurban ya. Cukup minta ampun, dosa diampuni, kan begitu menurut pandangan Islam. Israel, Yesus ini kan orang Ibrani asli Bang Juma. Dia tahu namanya nggak gampang membuat veto. Sama seperti negara-negara dikuasai itu orang-orang tertentu yang bisa berhak memberikan veto. Dosa seseorang bisa diampuni. Ya Bang Juma ya. Kalau apalagi dari hakim mengadil, tadi itu masih membingungkan itu Bang Juma bilang Yesus itu nanti datang adil hanya untuk kaumnya, seperti pengacara hakim yang ada sekarang yang di kantor Kejaksaan Jakarta buka pengadilan, itu juga membingungkan sekali kalau seperti itu penafsirannya. Nah, hakim ini hakim loh Bang Juma, esensinya di akhirat lagi nanti datangnya. Apa iya dia datang buka kantor pengacara di bumi ini, buka cabang di Yerusalem, buka cabang di seluruh tempat menjadi hakim, buka pengadilan baru? Apa iya? Kemudian misal masih dimatikan lagi? Ya, apa yang Anda ingin jajakan di sini? Coba. Allah itu menyebut dirinya sebagai apa? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Apakah Yesus demikian? Tidak. Isa tidak begitu. Isa hanya disebut hakaman adlan. Dan coba Anda lihat di dalam kitab Anda, ya, di dalam kitab Wahyu diterangkan bahwa engkau pun akan duduk bersamaku di atas tahta untuk menghakimi ke-12 Bani Israel. Betul nggak? Jadi ada berapa hakim di situ? Hanya Yesus? Tidak. Hakim itu banyak. Rasul Muhammad SAW, umatnya pun akan dihakimi. Oke? Umatnya pun akan dihakimi. Dan untuk menentukan kemudian benar salahnya umatnya, itu baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaat. Dan kami umat Islam memahami, setiap kami itu ada catatan baik, ada catatan buruk. Nah, kalau Anda mengatakan Anda bingung, saya terangkan kepada Anda. Isa alaihissalam disebut sebagai hakaman adlan. Dia adalah hakim yang adil, tapi tidak dikatakan bahwa dialah hakim yang paling adil. Kenapa dia bukan hakim yang paling adil? Karena tidak dikatakan bahwa biahkamil hakimin. Hanya Allah yang disebut biahkamil hakimin. Apa artinya? Hakim yang paling adil, hakim yang seadil-adilnya. Berarti kedudukan Yesus hanya hakim, sama seperti ke-12 muridnya. Kitab Anda mengatakan, marilah duduk di atas tahta bersamaku untuk menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Apakah hanya Yesus hakim? Tidak. Kemudian ketika saudara mengatakan Yesus mengampuni dosa, baca kitab Anda saudara, supaya Anda paham bahwa bukan cuma Yesus yang bisa mengampuni dosa. Kalau data itu yang Anda jadikan sandaran untuk menuhankan Yesus. Lukas 11 nomor 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Kalau Anda mengatakan bahwa, oh tidak,
Itu bukan begitu caranya. Yesus itu mengampuni dosa setelah dia mengobati orang. Tidak. Bukan begitu. Justru Anda yang keliru memahami. Ya, Yesus mengatakan dalam Lukas nomor 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berarti bukan cuma Yesus yang bisa mengampuni. Ampuni berarti ampuni dosa. Ampunilah supaya kamu bisa diampuni. Jadi kalau poin itu yang menjadikan Anda menuhankan Yesus sangat-sangat lemah. Karena Yesus pun mengatakan, memberitakan bahwa orang-orang lain pun bisa mengampuni dosa. Itu poin pertama. Nah, kemudian ketika saya tanya kepada saudara bahwa siapa yang membangkitkan Yesus, siapa yang mematikan Yesus? Tentu bukan Yesus yang membangkitkan dirinya. Kenapa? Yesus manusia. Lalu siapa yang membangkitkan? Sisi keilahian. Nah, berarti kalau sisi keilahian, berarti dia yang disembah oleh Yesus, bukan Yesus. Karena Yesus tidak punya sisi keilahian. Yang punya sisi keilahian adalah backingnya dia. Siapa itu? Yang di surga, yang di langit. Makanya ketika Yesus di dunia, dia menengadahkan tangan berdoa kepada siapa? Kepada dia yang ada di langit. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jujur loh dia. Yesus mengatakan dari diriku. Kalau dari diri Yesus, berarti semua aspek yang ada pada diri Yesus. Apapun itu. Andaikan Anda bisa mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu bisa merubah diri yang menjadi ciptaan, dalilnya tunjukkan kepada kita. Kita uji. Tapi kan tidak ada. Yang ada malah Tuhan tidak mungkin kemudian dibentuk dalam rupa makhluk. Yesaya 43 nomor 10. Jadi, kembali kepada pernyataan saya, Yesus ini, Tuhan di mana dia? Tuhan pencipta langit dan bumi sudah ada. Yesus Tuhan di mana? Silakan, Saudara Nathan. Saudara Nathan, silakan. Cek. Suara saya kedengaran, Bang? Kedengaran. Bagus. Silakan. Silakan, Bang Nathan. Atau saya kasih sedikit ya di dalam Yakobus 1 nomor 13 supaya kita bisa memahami dan bisa membedakan. Data ini di kitab Anda. Kalau di Al-Quran sudah final. Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Itu nggak bisa lagi Anda mencari celah di dalam Islam. Oh, Isa alaihissalam hakim yang adil. Isa alaihissalam adalah manusia yang suci. Itu nggak bisa lagi. Kenapa? Karena Al-Quran menerangkan qala innama ana rasulu rabbiki li ahabilakal gulaman zakiyah. Jibril berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu. Seorang anak manusia berjenis kelamin laki-laki yang suci. Nah, ini adalah suatu kebanggaan bagi kami umat Islam. Kenapa saudaraku? Saya katakan demikian. Karena di dalam pemahaman kami umat Islam, Isa alaihissalam adalah seorang yang suci. Di kitab Anda, Yesus Kristus adalah seorang yang terkutuk. Coba, sudah terkutuk, dituhankan lagi. Apa dia nasibnya? Dia punya Tuhan, tapi dia juga dituhankan. Nah, saya kasih Yakobus 1 nomor 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yesus di dalam Matius 4 nomor 1, jelas dia dicobai oleh roh jahat. Berarti Yesus sama dengan bukan Allah. Allah sama dengan bukan Yesus. Hadir Kristen menuhankan manusia Yesus dengan dalil. Oh, dia dihidupkan, dia dimatikan, itu sisi kemanusiaannya. Ya sama, kalau misalnya bom-bom juga dituhankan oleh saudara Kristen. Oh, bom-bom itu seperti ini karena itu sisi kemanusiaannya. Tapi bom-bom makan kuaci, ya 24 jam, non-stop. Oh, itu sisi kemanusiaannya. Anda tidak tahu, di balik bom-bom itu ada sisi kelihatan. Sama persis, nggak ada bedanya. Setiap kali Yesus dibuktikan bukan Tuhan, dikatakan itu sisi kemanusiaannya. Setiap kali Yesus memberi mujizat, dikatakan itulah sisi keilahiannya. Padahal Yesus membantah itu semua.
Yesus mengatakan, kesaksianku lebih penting dari Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku diutus oleh dia. Berarti dia membangkitkan, dia mengampuni menurut Anda, dia membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu membuktikan dirinya utusan Tuhan, bukan utusan hantu atau utusan siapa. Membuktikan dirinya adalah utusan Tuhan, seirama dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Sekarang terakhir dari saya sebelum Anda tanggapi, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Di situ diterangkan, saudara, seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kalau hari ini Anda menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus, itu karena adanya pengajaran yang kemudian dititipkan oleh Lukas. Tapi anehnya kemudian, ini Tuhan disalibkan. Disalibkan dulu, dibunuh, baru menjadi Tuhan. Nah, ini susah pertanggungjawabannya ini. Karena tadi dijelaskan di dalam Keluaran yang saya katakan kepada saudara, dan juga di dalam Ulangan 32 nomor 39, Tuhan itu mematikan, Tuhan juga menghidupkan. Nah, sekarang Tuhan Anda disalibkan, lalu kemudian menjadi Tuhan dan Kristus. Payah ini, kalau mau Anda perjuangkan ini kayak mana ini? Supaya Yesus yang adalah manusia ini seperti yang diinginkan oleh gereja. Dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Silakan, ini adalah hak jawab saudara. Saya ingin mendengarkan jawaban saudara Nathan. Silakan. Ya. Oke, Bang Juma, terlalu panjang Bang Juma, jadi bingung saya menjelaskan yang mana. Ya. Jadi sebenarnya Bang Juma, pelan-pelan saja. Beberapa pertanyaan saja tadi itu diborong semua, jadi Bang Juma jadi khotbah dia jadinya. Enggak, saya tadi minta saudara menjawab, tapi Anda diam gitu. Daripada sunyi-sepi, saya tambahkan. Silakan. Tapi mungkin agak kontak tadi mic saya mungkin. Jadi Bang Juma itu banyak jadi khotbah, mengambil Injil, mengutip-utip Injil, dan menjelaskan Injil. Oke, kalau begitu silakan Anda yang mengutip. Oke, saudara, silakan Anda yang mengutip dalil Anda, tunjukkan kepada saya sisi keilahian Yesus itu yang mana berdasarkan dalil. Silakan. Oke, jadi pertanyaan saya mungkin sangat gampang saja buat teman-teman muslim di sini. Janganlah sampai kita membongkar teman kita, tapi menjelaskan. Anda cukup bertanya tentang ayat itu, jangan menjelaskan. Contoh saya mengambil ayat Quran, saya jelasin itu, saya sudah sebenarnya udah nggak pada porsinya saya menjelaskan Quran. Begitu. Karena yang Anda jelaskan tentang mengampuni itu beda-beda porsi. Dengan doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah. Berbeda konteksnya ketika Yesus mengampuni orang yang kena kutuk penyakit. Orang itu sakit. Orang sakit karena kutuk, Bang Juma. Jadi kalau orang syaratnya supaya orang bisa sembuh mesti diselesaikan kutuk. Jadi gini, contoh Bang Juma punya keluarga yang tidak punya garis keturunan mandul nih. Itu biasanya karena kutuk dosa. Itu mesti dihapus dosanya baru besok beranak dia. Atau ada yang sakit yang di mana-mana atau di mana orang kena kutukan. Itu konteksnya kutukannya diberesin dulu. Dan Yesus ngeberesin kutukan, hai anakku, dosamu diselesaikan dan kamu sembuh. Tanpa minta permohonan Tuhan dia. Nah itu beda konsepnya. Jadi ketika teman muslim menjelaskan Alkitab, makanya muncul seperti ini. Bang Juma jadi seorang pengkhotbah yang mengutip Alkitab, menjelaskan dengan porsinya pandangan Islam sangat berbeda. Jadi ketika Bang Juma mengatakan juga Kisah Para Rasul 2, dikatakan Kisah Para Rasul berapa tadi ya tentang Yesus menjadi Tuhan itu, Kisah Para Rasul 2. Ini Bang Juma tahu nggak kisahnya seperti apa ini? Itu khotbah Petrus itu Bang Juma. Petrus itu sedang berkhotbah, dalam khotbahnya itu dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu kalian semua di tempat ini dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini khotbahnya Petrus. Ya. Jadi ini dicatat khotbah ini. Jadi di sini bukan berbicara esensi keilahian Yesus. Nah, kenapa Petrus mengatakan seperti itu? Dan memang Petrus harus namanya berkhotbah, dia harus menjelaskan rinciannya Yesus dilahirkan di mana, di bagaimana dia bangkit, bagaimana dia mati. Dia harus mendetail seperti pengajar. Dan dia harus menjelaskan juga dari sisi-sisi kemanusiaannya, dan bahkan dari sisi keilahiannya. Dia menjelaskan dari sudut pandangnya Petrus.
bagi kami memang mungkin Anda mengatakan kitab kami ini itu firman Tuhan, tapi bagi kami setiap tulisan para rasul itu adalah hasil daripada wahyu dari Tuhan. Makanya ini dimasukkan kepada kanon yang dimasukkan menjadi Alkitab, jadi kitab suci. Dan memang kitab suci kami bukan sepenuhnya 100% wahyu dari Tuhan. Itu ada sejarah, ada tulisan, ada khotbah Petrus. Nah, ketika Anda menjelaskan khotbah Petrus, dan dia menjelaskan ini, penjelasan dia itu yang mudah ditangkap orang Yahudi, harus begini ngejelasinya. Dia harus jelaskan. Dan Petrus, kalau sebutkan Yesus itu sebenarnya Tuhan yang menjadi manusia, Sang Firman menjadi manusia, itu ketika berkhotbah mereka zaman itu habis dipukuli mati itu Petrus. Jadi kami menafsirkan Alkitab, makanya yang berhak menafsirkan Alkitab itu yang orang Kristen, ahli kitab lah menjelaskan Alkitab itu sendiri. Jangan jadi teman Muslim, menjadi khotbah pakai ayat Alkitab. Nah, saya lebih suka teman Anda memperkenalkan Allah itu dari Quran. Allah memperkenalkan Muhammad itu kenabiannya itu dari Quran, gitu loh. Nah, kami juga memperkenalkan keilahian Yesus dari Alkitab, dan kami yang ngejelasin. Kalian cukup bertanya tentang Yesaya tadi, ada beberapa yang Bang Juma jelasin itu berlarian kok. Jadi adalah hamba yang telah kupilih. Justru hamba itu merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, jadi Bang Juma mengarahkan kepada Muhammad gitu loh. Nah, jadi itu kan bisa-bisa Bang Juma aja, silakan aja monggo. Tapi kan kita orang Kristen ya lucu aja ngedengarinya gitu. Mungkin teman-teman Muslim juga yang nggak paham apa ya manggut-manggut mendengar Bang Juma. Tapi kami ketawa saja gitu. Beberapa kami mungkin ada yang cuek gitu menanggapinya gitu loh Bang Juma. Jadi saya harap ke depan dialognya jangan sampai kita menafsirkan kitab orang lain. Silakan bertanya saja. Jangan menafsirkan. Silakan bertanya kitab itu apa artinya. Nah, mungkin beberapa Kristen ada nggak ngerti. Orang Kristen juga kalau nggak ngerti nggak usah dijelasin gitu. Ada juga memang teman-teman Kristen mungkin berusaha menjelasin tapi bisa juga salah gitu. Nah, jadi saya harap seperti itu dialognya Bang Juma lain kali. Jadi kalau Bang Juma khotbah seperti tadi, mengutip Injil, itu sangat kurang profesional Bang Juma. Iya, kurang profesional ya. Saran saya ke depan, Bang Juma kutip dari Quran aja. Seperti tadi saya berharap Bang Juma jelaskan bagaimana keberadaan Allah dan Muhammad ketika di bumi. Zaman dia ya, bukan zaman keberadaan Allah kepada Musa, kepada Ibrahim. Kalau kami jelas, Bang Juma kalau mau tanya bagaimana keberadaan Allah Elohim Hasem menjumpai Abraham, ada ayatnya, ada suara Tuhan seringkali bertemu dengan Tuhan. Abraham pernah, dengan Yakub juga pernah, dengan Teofani Tuhan pernah, semua ada ayatnya. Itu dalam bentuk ciptaan. Nah, jadi kembali lagi tadi Bang Juma ada sedikit saya agak terganjal tentang Bang Juma bilang kenapa Allah dipakai di dalam orang Alkitab, orang Kristen ini kan sudah dari dulu sudah dijelasin sebenarnya Bang Juma ya. Bahwasanya Allah itu kan Allah, Adonai Elohim. Kita gini, orang Timur Tengah sana antara Elohim, Allah, Eloh itu udah ada dari dulu sebelum ada Islam. Sampai kita perdebatkan lagi itu. Cuman bedanya dalam Islam Allah ini ditambah SWT jadi proper name. Itu contohnya orang Inggris kan itu King James Version nggak ada kata apa God dibuatnya. Kata Elohim atau Elohim itu dibuat mereka menjadi God doang, God gitu. Dan Lord gitu. Tidak ada Allah di sana. Mereka di konsep mereka secara mereka itu. Nah, jadi seandainya datang agama baru, nama Tuhan kami God SWT. Kenapa Amerika itu pakai itu katanya? Di abad ke-6 kami sudah ganti itu jadi proper name kami. God itu nggak boleh lo dipakai Inggris. Kenapa ada di King James Alkitab mereka, King James Version kan gitu. Nah, jadi kok bisa kami dan dewa kami itu God ini setara, nggak boleh. Itu lucu itu kalau diperdebatkan. Lucu sendiri kita. Karena kata Elohim, Allah, bahasa Aram itu Allah, ilah, udah ada dulu. Jadi Bang Juma kalau kita perdebatkan itu lucu aja jadinya. Kita sepertinya kembali ke zaman batu lagi, nggak paham tentang gramatikal kata, di mana terjadi adopsi kata antar negara. Kan sudah saya pikir sudah pasti lah itu kalau kita bahas lagi sekarang ini penggunaan kata Allah itu, gitu loh. Saya pikir sesi ini sudah ya kembali Bang Juma ya kembali kepada iman masing-masing. Saya sebenarnya sudah jelaskan dari awal semua tentang keilahian Yesus, tentang mengampuni dosa, di mana Yesus menerima penyembahan, bahkan lebih dahsyatnya lagi ketika Yesus dibangkitkan.
itu benar-benar keilahiannya real. Iya, Itu gini real. Bang. Oke, saya hargai pandangan Abang. Sekiranya agama Abang itu tidak untuk siar, enggak masalah. Tapi kan agama Abang itu untuk disiarkan juga kepada orang yang sudah beragama. Dan itu kita nggak bisa nutup mata. Oleh karena itulah kemudian, kalau hanya mau satu arah, ya di gereja. Saya juga kalau mau satu arah, ya di masjid. Keberadaan kita di sini adalah mengadu kebenaran itu supaya kalau Islam sesat, salah, Islam salah. Kalau agama Anda salah, sesat, sesat agama Anda. Ini yang harus kita adu. Keyakinan ini harus diuji. Jangan takut untuk diuji kalau kita punya kebenaran. Bentar Bang Juma. Bang Juma, saya mau tanya gini. Anda menguji, tapi jangan Anda yang jelasin. Anda tadi kan saya tidak ganggu ketika Anda menjelaskan. Oh, saya harus menjelaskan karena Anda tidak terlalu memahami kitab Anda. Contoh misalnya, ketika saudara mengatakan bahwa Yesus mengampuni, karena yang saya jelaskan adalah salah konteks. Tapi kalau saya kemudian mengarahkan Anda untuk memahami Matius 6, Yesus sendiri yang mengatakan di situ. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu bukan perkataan Matius, itu perkataan Yesus. Kalau Anda mengatakan tadi di Lukas, perkataan Petrus, oke, saya maafkan. Tapi Matius 6, itu perkataan siapa? Ayo, jujur. Matius 6? Ya. Ayat berapa? Nomor 14, nomor 15, satu perikop. Pokoknya itu perkataan siapa menurut saudara? Ayo, kita jujur sekarang nih. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, gitu maksudnya? Ya, tolong Anda jawab singkat, ini pernyataan siapa di Matius 6? Satu perikop. Dari nomor 1 sampai nomor 34. Pertanyaan Yesus. Perkataan Yesus. Udah terjawab berarti. Berarti Yesus mengatakan, kamu tidak akan diampuni oleh Tuhan kalau kau tidak mengampuni dosa orang lain. Iya, udah. Saya mau jelaskan ini. Ya, silakan Anda jelaskan. Saya mau jelaskan. Bang Juma, Anda harus tahu posisi ayat ini disampaikan kepada bangsa Israel di hadapan para agama. Ingat ayat pertama, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Ini kepada orang-orang yang sudah beragama Yahudi. Doa Bapa kami ini juga disampaikan termasuk kepada murid-murid Yesus. Oke, saya paham. Tunggu Bang Juma. Jadi konteksnya Anda harus bedakan ketika dosa yang di sini ini berbicara dosa sehari-hari. Dan doa ini tapi orang bisa mengampuni dosa, bukan? Iya, tapi dosa yang dilakukan itu sifatnya tidak dosa kutuk. Jadi dosa dalam kekristenan dibagi lagi, Bang Juma. Ada dosa kutuk yang mengakibatkan terkutuk seseorang jadi sakit, masuk ke neraka, itu dosa kutuk. Bukan dosa, contoh ini dosa orang yang menyakiti hati, bukan sekedar seperti itu. Jadi ini berbicara di sini kalau Bang Juma baca selengkapnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini berbicara per hari. Jadi kami wajib sampaikan doa ini setiap hari karena mana tahu ada dosa-dosa kecil yang kami lakukan. Seperti itu. Oke. Tapi kalau berbicara berbicara kutuk, itu sudah memang bagi orang Israel itu harus pakai kurban. Makanya mereka itu dosa yang sudah menumpuk. Oke, saya hargai pendapat saudara. Jadi menurut saudara saya ini, bahwa ini dosa yang diampuni berbeda dengan dosa ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Betul? Betul. Oke, saya tunjukkan data. Konteksnya berbeda ya. Konteksnya berbeda. Oke. Sekarang saya tunjukkan data. Yohanes 9, tolong dibuka. Nomor 1 sampai nomor 1 sampai nomor 5. Moderator bisa buka Yohanes 9. Jadi saya jangan Anda tuduh saya asumsi, saya cocokologi. Tidak, saya ini orang belajar, kawan. Tidak mungkin saya turun perang kalau saya tidak lengkap dengan senjata. Iya, silakan. Silakan. Oke, silakan Yohanes 9, silakan. Yohanes 9 ayat berapa? Nomor 1 sampai nomor 5. Atau selanjutnya, nomor berapapun yang saudara saya mau. Ini tentang nggak ada mengampuni di sini. Betul, memang tidak ada mengampuni. Dan Yesus tidak pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Ini data supaya saya tidak dianggap berasumsi. Ini bukan topik kita di sini. Ini topik tentang Enggak, saya tidak mau dianggap sebagai berasumsi. Apa yang diterangkan oleh Yesus?
Di sini ini kita lihat, apakah Yesus itu mengampuni dosa orang yang sudah sembuh? Moderator bantu dibaca, moderator bantu baca. Silakan. 1 sampai 5 tadi ya. Ada moderator yang bisa membaca, silakan. Bisa? Silakan. Ayat berapa, Bang? 1 sampai 5. Oh, yang artinya apa yang ini ya, Bang? Indonesianya, Bang? Iya, Indonesia aja, Bang. Oh iya, ilustrasi Yunani ya, Bang ya? Enggak. Ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat pertama. Ayat kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ayat ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat keempat, naik dikit Pak Yan, boleh? Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Itu Bang Juma. Oke. Nah, saya coba, saya minta Anda mengatakan bahwa itu berbeda dengan pengampunan yang tadi. Karena Yesus telah melihat dia sembuh, kemudian Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, ya kan? Nah, di data ini, Yesus nyata melakukan pengobatan terhadap pasien bukan karena dia adalah Tuhan, tetapi karena pekerjaan yang ditugasi oleh Tuhan untuk ia lakukan di hadapan Bani Israel. Betul? Betul. Jadi yang mengampuni dosa siapa? Sudah, di sini bukan topik tentang, dan ini perhatikan Bang Juma ya. Orang mengira, orang kutuk itu, orang mati, orang sakit itu tidak, atau orang mandul itu dugaan orang biasanya itu karena dosa. Pada umumnya ya, perhatikan ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Kenapa dia lahir buta? Kan begitu. Karena menurut para Yahudi, kalau orang itu kena kutuk, akibatnya kalau nggak buta, sakit, bla bla dan seterusnya ya. Ya, ini konteksnya ya. Nah, Yesus menjawab, oh bukan, kalau untuk yang satu ini, kasusnya beda. Dia ini bukan berdosa loh. Tapi justru, dia ini buta, akan mengalami satu mujizat yang membuat sehingga Tuhan dipermuliakan atas dia. Ini nggak ada yang salah di ayat ini. Ini bukan berbicara esensi keilahian di sini, tapi topiknya memang sebegitu konteksnya. Jadi nggak bisa cocok logi dengan yang tadi ke sini. Yang tadi memang karena dosa, yang ini bukan karena dosa. Kasus berbeda. Terjadi penyembuhan ada karena dosa diampuni, tapi yang ini justru beda. Kasus pada ayat ini terjadi penyembuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Tuhan yang mana diperkenalkan? Tuhan Bapa, iya. Nah, dan memang memperkenalkan Tuhan Bapa di bumi. Secara kedagingan, dia menjadi guru, menjadi pengajar, rabi bagi orang Israel. Dia harus melakukan tugas sebagai rabi. Dia konsisten. Sebagai rabi ya rabi. Tapi ketika dia mengambil keputusan hak veto tentang dosa, hak veto tentang pengadilan hakim yang adil tentang akhir zaman, dia harus mengambil posisinya sebagai ilahi. Oh enggak. Begitu. Enggak. Seperti itu. Jadi ketika saya minta kepada saudara tadi, bahwa tunjukkan kepada saya sisi keilahian Yesus, Anda menunjukkan bahwa Yesus mengampuni dosa. Padahal Yesus tidak pernah mengatakan, dosamu telah aku ampuni. Nah sekarang, ketika saya menunjukkan Yohanes 9, saya tidak boleh Anda katakan saya comot-comot ayat. Kenapa? Pendeta ketika di gereja tidak membaca satu kitab. Dia juga copot ayat untuk mendoktrin jemaatnya. Nah sekarang, ketika di dalam Keluaran 15 nomor 26, saya bacakan kepada saudara. Firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Nah sekarang ketika Yesus menyembuhkan, benar pernyataan Yohanes bahwa di pengakuan Yesus bahwa harus aku melakukan pekerjaan Bapa melalui orang tersebut. Berarti yang menyembuhkan adalah Bapa, yang mengampuni adalah Bapa, bukan Yesus. Yesus hanya perantara.
Ini yang harus Anda pahami dulu. Sehingga konsep keilahian Yesus dari sisi pengampunan dosa gugur. Oh, salah. Salah Bang Juma, dengar Bang Juma. Sekarang dia menyentuh yang Bang Juma, coba coba ya, Abang Juma cari satu ayat di mana satu nabi di kolong langit ini yang melakukan esensi ilahi dalam pengampunan dosa, satu ayat aja di Alkitab. Baik di Quran juga silahkan. Maksudnya gimana? Yang berhak mengatakan sepatah kata dosamu diampuni hari ini. Itu yang pertama, tentang pengampunan ya. Yang kedua, yang mengatakan kelak dia nanti menjadi hakim. Anda bilang tadi bahwasanya Musa pun jadi hakim. Itu saya dengar tadi Anda sebutkan. Di mana ayatnya di Alkitab saja. Kalau di Quran bakal nggak nemu. Di Alkitab saja Anda cari Abraham, Musa kelak jadi hakim. Tidak akan nemu. Tapi Yesus katakan kamu kelak nanti bersama-sama dengan aku menjadi hakim itu kita terima di mana kita sudah diangkat. Para rasul ke-12 ini menjadi seperti perwakilan Tuhan nanti. Yesus menjadi tangan kanannya para rasul ke-12 rasul menjadi hakim. Tapi menjadi hakim ini berbicara di kerajaan 1000 tahun, menghakimi umatnya sudah masuk surga, bukan menghakimi tentang masuk neraka dan surga lagi. Kelak nanti orang-orang percaya ini memiliki seperti katakanlah mungkin gubernur lah, saya katakan biar gampang kita pahami ya. Di bawah Yesus akan ada nanti menjadi pengadil-pengadil bagi kami seperti pengadil para malaikat. Tapi udah di surga konteksnya. Dan Anda menjelaskan itu bahwasanya semua jadi hakim kok. Musa itu salah besar. Tidak ada yang Musa jadi hakim nanti. Tidak ada yang juga Ibrahim jadi hakim. Bahkan Muhammad apalagi tidak ada. Ya. Nah, yang itu jadi kalau begini, kalau itu yang Anda jadikan dasar pijakan kemudian menuhankan Yesus, saya katakan kepada saudara, tidak ada juga Tuhan yang mati dibunuh oleh manusia. Hanya Tuhan Anda yang Anda katakan hakim itu. Sementara ketika hakim yang dibunuh manusia ini mengatakan dirinya hakim, Matius 21 nomor 31, itu jelas Yohanes pun mampu membuat orang masuk ke dalam surga. Pelacur-pelacur, pemungut cukai lebih duluan masuk ke kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Yohanes. Coba. Jadi landasan pijakan Anda menuhankan Yesus karena dia menjadi hakim, di dalam kitab Anda jelas diterangkan. Di dalam Matius 19:28, apa yang dikatakan oleh Yesus? Pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Berarti bukan cuma Yesus yang akan menjadi hakim. Benar. Jadi Bang Juma, nanti kelak kami juga dianggap menjadi suku Israel di sorga. Jadi di tahta kerajaan sorga nanti kami memiliki satu kota suci namanya. Dan kami di situ nanti itu iman saudara, saya hargai. Yang pasti ternyata bukan hanya Yesus yang menjadi hakim. Anda pun akan menjadi hakim. Berarti kedudukan Yesus yang adalah Tuhan sebagai hakim, juga Anda mengaku mengambil kedudukan sebagai hakim. Berarti Anda juga. Konteksnya saya tadi, ketika Muhammad mengatakan menjadi hakim itu, bukan di sorga. Itu hakim itu bisa juga memang nanti pengajar kami nanti atau pembimbing para penghuni sorga, itu bisa juga disamakan seperti hakim. Tapi pertanyaan tidak masalah. Artinya Anda dan Yesus sama-sama hakim. Itu intinya. Tidak. Dengar Bang Juma, pertanyaan saya kan tentang hakim yang adil di dalam kitab akhir zaman, tentang akhir zaman, saya coba cari ayatnya di dalam perjanjian baru. Itu berbeda konteksnya. Kelak nanti Yesus menjadi hakim, mengadili umat manusia, itu berbicara tentang penghakiman orang berdosa. Itu manusia yang berdosa ya. Itu haknya Tuhan sih sebenarnya. Tapi diambil alih sama posisinya dalam Alkitab sebagai Yesus. Bukan diambil alih sih sebenarnya. Karena kita sudah sadar itu adalah kodrat ilahi. Nah, masalahnya dalam Matius 25 ayat 32 ini dikutip dalam hadis yang disampaikan Muhammad, kelak nanti di akhirat Isa Al-Masih akan turun menjadi hakim. Dan sinkron ini berbicara bukan hakim seperti yang di hari yang disampaikan kepada murid-murid nanti kelak menjadi menghakimi. Ini bukan penghakiman tentang orang berdosa, itu penghakiman nanti pengaturan di manusia di sorga. Itu tidak masalah. Yang tidak masalah bagi saya, saudara. Nggak masalah. Yesus mau jadi hakim. Yesus mau jadi hakim, mau jadi apapun itu. Ya. Itu ditegaskan sendiri di dalam kitab Anda Yohanes 5 nomor 27. Apa yang diterangkan?
dan Tuhan telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Kenapa? Karena Yesus adalah anak manusia. Saya nggak mungkin menyembah anak manusia, nggak mungkin. No, please. Oke, makasih deh. Ya, memang perdebatan ini sengit ya, makin malam makin sengit gitu loh. Cuma sayangnya waktunya habis. Ini bagaimana nih? Apakah perlu kita tambah sediakan waktu agar perdebatan ini final atau bagaimana? Atau kita closing statement aja atau bagaimana? Saya kembalikan kepada saudara kita. Oke, siap. Berarti silakan Bang Nathan, apakah ini perlu ditambah nih? Karena semakin memanas saja ini. Saya memang suka dengan Bang Juma. Ya, dia tidak ada menghujat. Saya pikir tidak ada menghujat dari tadi ya. Cuman memang kurasa nggak usah di lain kali, kesempatan kita masih banyak di lain waktu. Saya pikir biar bersambung juga enak kan. Oke. Jadi kita buat sesi pertama, sesi kedua ya, nggak apa-apa. Biar asik ya. Oke, siap. Jadi kita closing saja atau bagaimana? Boleh. Oke, karena tadi opening statement dibuka oleh Bang Nathan ya, yaitu pembicara dari kekristenan, maka untuk closing statement kita rolling, yaitu dari Bang Juma terlebih dahulu selaku pembicara Muslim. Untuk closing statement 6 menit, monggo Bang Juma, tafadol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya mohon maaf pada saudara Nathan ketika ada kata atau kalimat yang menyinggung perasaan saudara. Itu semata hanya untuk membangun supaya dialog kita bergairah malam hari ini. Ya, bukan untuk kemudian merendahkan pribadi saudara, tapi saya hanya menjelaskan apa yang saya pahami. Keliru ataupun tidak, biarlah Allah yang menilai, biarlah netizen yang mengurai itu semua. Tentang Tuhan yang kami sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan diri. Jadi harus dipahami bahwa Tuhan ketika datang kepada para nabi itu harus mengaku dirinya sebagai Tuhan dan harus mengajarkan bahwa satu-satunya yang harus disembah adalah dirinya, agar supaya manusia itu tidak salah sembah. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui, yang gaib, yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini kami menyembah kepada Allah, di mana Allah adalah nama pribadi dari pencipta langit dan bumi itu. Nah, lalu kemudian ketika namanya adalah Allah, Dia menerangkan sifatnya. Huwallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Lalu penegasannya kemudian untuk kepribadiannya adalah Subhanallah amma yusyrikun. Jadi maha suci Allah itu dari apa yang dipersekutukan manusia terhadap dirinya. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan. Ini sifat-sifat Allah. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Dialah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya, sifat-sifat yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih, ya, memuji, memuliakan. Dan juga kemudian diterangkan, Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wa huwal azizul hakim. Jadi dalam perspektif iman Islam, pencipta langit dan bumi itu adalah Dia yang maha tinggi, maha suci, maha besar, maha mulia, dan seterusnya. Lalu bagaimana kemudian manusia itu bisa berhubungan dengan esensi ini? Bukan dengan cara pribadinya itu nusul ke muka bumi. Kenapa? Karena keberadaannya, Dia itu maha hadir. Kenapa maha hadir? Karena alam semesta ini, ya, alam semesta ini, bumi yang kita pijak ini, berada di bawah lapisan-lapisan langit, sedangkan lapisan langit pertama, dalam pandangan langit pertama terhadap bumi, bumi hanya laksana cincin yang dibuang, ya, kepada padang gurun, di atas padang pasir. Langit pertama, bumi hanya cincin. Gabungan antara bumi dan langit, bagi langit kedua, hanya ibarat cincin. Langit ada 7 lapis.
Jadi Allah yang maha besar itu meliputi segala apa yang ada di bumi, di langit, dan seterusnya. Jadi Allah tidak perlu nuzul. Kalau nuzul berarti Allah itu maha kecil. Sekarang begini. Saya ada di dalam sebuah saya menguasai misalnya bola. Saya memiliki bola. Apakah saya harus untuk supaya tahu bola itu saya harus masuk ke dalam bola? Enggak. Kenapa? Karena tangan saya ini menguasai bola ini. Saya sudah melihat dari semua unsur, dari semua aspek bola ini. Jadi saya tidak perlu turun ke bola, masuk ke dalam bola. Enggak. Karena saya maha besar. Saya besar daripada bola itu. Begitulah Allah. Jadi dia tidak perlu nusul menjadi makhluk. Makanya dikatakan maha suci. Allah itu maha suci. Tidak ada Tuhan selain dia. Ketika manusia di atas muka bumi itu berseru, Allah maha besar. Maka dia yang meliputi segala aspek, itu melihat dan mendengarkan. Tapi kita manusia tidak bisa melihatnya. Kita manusia tidak bisa kemudian melihat wujudnya. Tapi merasakan keberadaannya itu mutlak. Ya, makanya umat Islam itu tidak bisa ya mewakilkan Tuhan di dalam dirinya berupa makhluk. Misalnya seperti tuduhan teman-teman Kristen atau teman-teman misionaris. Maaf. Islam menyembah batu Ka'bah. Islam menyembah Hajar Aswad. Tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Batu Hajar Aswad itu makhluk, berarti bukan serupa dengan dia. Lalu serupa dengan apa? Dia tidak bisa dibayangkan serupa dengan apa. Karena ketika manusia membayangkan Tuhan serupa dengan sesuatu, berarti manusia sedang mempersamakan pencipta langit dan bumi itu dengan makhluk, dengan benda. Sementara Tuhan, baik Al-Quran maupun di dalam Bible mengatakan, hendak dengan siapa engkau persamakan aku hingga kami sama. Ya, hendak dengan siapa? Artinya Tuhan itu ada, tapi kita tidak bisa kemudian membentuk wujudnya seperti apa. Inilah yang dikatakan iman. Agama samawi itu seperti itu. Tuhan itu adanya di atas tahta. Dia tidak bisa kemudian menjadi makhluk. Kenapa? Karena dia dibatasi oleh kemahabesarannya, dibatasi oleh kekuasaannya. Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Bukan sebaliknya. Demikian. Terima kasih Bang Juma, waktunya sudah habis. Dan sekarang mari kita dengarkan closing statement dari Bang Nathan selaku pembicara dari pihak kekristenan. Waktu 6 menit, closing statement meluncur. Monggo Bang Nathan. Bang Nathan, bisa mendengar saya? Monggo Bang Nathan. Udah? Halo, udah jelas? Ya, silakan Bang Nathan. Ya. Ya, kembali saya sampaikan, kita di sini dialog. Dan seperti saya suka, ya kalau bisa kita, kalau dialog itu ya silahkan menjelaskan kitab kita. Jadi saya tadi ada beberapa banyak pertanyaan tentang Yesus dalam sudut pandang Quran, dan saya sudah menjelaskan keilahian Yesus, di mana dia kelak menjadi hakim. Hakim ini bukan berbicara hakim seperti menjadi pengajar ya, mau yang benar-benar menjadi hakim akhir zaman, menghakimi orang berdosa. Dua hal yang berbeda ya. Yang Bang Juma tampilkan tadi, ada beberapa ayat memang ada juga bangsa Israel, kedua belas suku Israel menghakimi murid-murid Yesus, para rasul menghakimi kedua belas suku Israel, termasuk menghakimi ketika orang yang ada di ayat di Wahyu dikatakan ada ribuan orang nanti yang masuk surga. Itu dua hal yang berbeda. Nah, tentunya kalau kita berbicara keilahian, kita harus bedakan manusia dengan Allah. Ilah ya. Ilah itu memang harus jadi hakim. Gak bisa selain ilah itu bisa jadi hakim, gak bisa. Hakim dalam akhirat ya. Kalau hakim di bumi bisa, hakim di bumi. Contoh mencuri ayam gitu, bisa di bumi, dihukum gitu. Tapi kalau berbicara hakim memasukkan orang ke neraka itu ya, seperti yang disampaikan dalam Matius 25 ayat 32, dikatakan di situ, ia akan memisahkan mereka dan ada mencampakkan ke neraka. Jadi konteksnya seperti hakim. Jadi ini salah satu esensi Allah, tidak bisa manusia mengerjakan ini. Makanya saya suruh Bang Juma tadi tarik satu ayat juga, mana tahu ada Abraham atau Musa jadi hakim, nggak ada ayat.
yang kita pasti nggak nemu. Itu yang pertama. Kedua, tentang mengampuni dosa tadi. Itu terang-terang dijelaskan tadi bahwasannya ada orang berdosa, Yesus tanpa berdoa, tanpa harus membakar kurban, kutuk dosa penyakit, seketika itu sembuh. Ya, itu. Kemudian di ayat-ayat lain juga ada Yesus menerima penyembahan. Di mana ketika ada orang sakit, kemudian minta tolong kepada Yesus, supaya disembuhkan. Seketika itu juga Yesus menyembuhkannya. Nah, jadi ada banyak yang menyembah Yesus. Yesus tidak pernah menolak penyembahan. Ya, ayatnya mungkin hari ini tidak bisa disampaikan semua. Mungkin di sesi berikutnya. Ya. Jadi, kemudian setelah kebangkitan Yesus,